bersedia. Teman-teman juga malam hari ini thank you udah berkumpul ya. Mungkin kita sejam setengah kali ya Kang Abu ya. Iya, Ya mengalir ngobrol aja. mengalir aja. Oke. Gimana penonton? Kalau penonton bosan ya udah, kalau penonton nggak bosan ya udah juga gitu. Oke. Jadi gimana nih? Kita ngobrolnya langsung tanya jawab aja apa gimana? Aku ngikut, Mbak. Your Oke. style terserah, aku ngikut. Boleh, boleh. Jadi gini kan sebenarnya aku tuh full time life coach sama terapis tuh udah dari 2021 lah ya bisa dibilang, dan 3 tahun melayani ribuan, awalnya perempuan aja nih Kang Abu, udah lebih dari 6.000 orang lah gitu ya, klien, customer yang ikut program dan segala macem. Dan bagi aku pendekatan aku yang paling penting itu adalah trauma healing kan. Jadi ekspertisnya aku tuh di trauma healing, terutama yang datang dari pola pengasuhan orang tua. Itu udah panggilan jiwa pertamanya aku. Karena pola pengasuhan orang tua itu kan ngaruh-ngaruh nih kemana-mana. Ada yang jadi terjebak hubungan toksik lah sama pacarnya. Ada yang KDRT lah sampai bertahun-tahun gitu ya. Jadi dari pengalaman aku 6.000 lebih klien tuh banyak banget tuh yang ujung-ujungnya ya nggak jauh-jauh lagi lah masalahnya dari pola pengasuhan ya, dari luka masa kecil. Nah, Hmm, karena aku tuh juga percaya banget bahwa kalau kita pengen memulihkan hidup kita nggak bisa cuma lihat dari satu aspek aja. Aku tuh yes. percaya 4 hal itu sangat berhubungan nih. Jadi kesehatan mental, kesehatan fisik, kesehatan emosional, dan kesehatan spiritual. Bagi aku pendekatan aku kayak gitu, jadi holistik gitu kan. Nah, dari berapa ribu klien dan alumni program sejauh ini, salah satu yang nggak bisa juga kita lepaskan dari pemulihan mental dan hidup kita kan adalah kesehatan spiritual kita ya Kang Abu ya. Dan banyak banget, Hmm, kadang-kadang gini loh, kalau orang datang dari trauma yang begitu besar, yang kayaknya hidupnya itu kok sakit terus gitu ya, dilahir dari keluarga yang bapak ibunya juga nggak bisa mencintai dengan sehat karena gelas-gelas cinta mereka juga kosong. Terus kemiskinan itu banyak banget ya di masyarakat kita, kemiskinan, kurangnya edukasi dan segala macamnya. Kadang-kadang tuh salah satu pertanyaan-pertanyaan terbesarnya orang ketika dia memulihkan hidupnya adalah kenapa ya aku tuh dikasih hidup yang kayak gini. itu pertanyaan basic ya. Aduh, basic. Karena gini loh, kalau kita memulihkan luka kita, pasti kan ada bagian dari diri kita yang bertanya-tanya kan, Kang, yang kayak, tapi kenapa ya? Kenapa aku gitu yang merasakan sakit ini? Kenapa ya? Ada bahkan beberapa orang tuh, kalau aku tuh ngerasanya gini ya, dalam pemulihan trauma itu kan spiritual awakening atau kesadaran spiritual itu kan penting banget. Kalau kita nggak punya kesadaran spiritual itu, kadang-kadang banyak orang yang jadinya kayak marah gitu loh ke Tuhan, Kang Abu. Sampai bahkan Hmm, murka banget. Kayak, katanya Tuhan sayang sama umatnya. Kenapa aku dapat keluarga kayak gini gitu tuh banyak banget, Kang Abu. Jadi sebenarnya malam hari ini tuh aku pengen ngobrol-ngobrol, diskusi, dan sharing-sharing sama Kang Abu tuh lebih dari pendekatan itu gitu ya. Kayak untuk tentang kesadaran spiritual orang lah. Mudah-mudahan ya siapapun yang nonton malam hari ini, teman-teman semuanya, sepahit apapun hidupnya, sebesar apapun traumanya, nggak kehilangan harapan gitu loh sama dirinya sendiri dan sama ilahi itu gitu. Jadi pertanyaan pertama yang terbesar dari orang adalah kenapa ya aku lahirnya di keluarga yang kayak gini gitu. hmm. Jawabannya nggak tahu gitu, Mbak. Mungkin jawabnya nggak tahu ya. Nah, jadi aku pengen pengen tanya-tanya Kang Abu nih. Kalau dari Kang Abunya sendiri sebagai ya Ya, penulis juga, spiritual teacher juga, gimana Kang Abu akan menjawab pertanyaan ini? ya oke. Mungkin pertama kita tepuk tangan dulu buat Mbak Twelvi. Terima kasih. Eh, this will be great conversation ya. Seru banget ini pertemuan pertama, tapi nggak kayak pertemuan pertama sih. Nyambung ya, berarti seru lah gitu ya. Concernnya bahwa kita sama-sama ada di concern untuk pengembangan gitu Mbak. Jadi aku setelah melampaui karir di dunia entertain belasan tahun juga akhirnya si misi jiwanya akhirnya kesini juga sih gitu kan. Meskipun dari awal memang saya merasa punya bakat untuk menghibur orang sih. Jadi hal yang paling saya bahagia dalam hidup adalah ketika membuat orang bahagia gitu. Jadi saya beneran seneng untuk entertain people gitu ya, untuk ngebuat orang itu jadi nyaman, jadi happy dan seterusnya gitu. Dan ya mungkin hanya caranya aja beda gitu ya. Dulu saya main musik ya dengan musik. Dulu saya main sulap ya dengan sulap ya. Sekarang dengan knowledge ini ya, knowledge ini yang saya pakai untuk entertain people gitu. Nah,
Jadi mungkin kalau dari pertanyaan awal ini, sebenarnya pertanyaan awal ini juga udah lumayan jelek banget ya, pertanyaannya dalam banget sih. Karena menjawab pertanyaan itu tergantung layer kesadarannya kan, tergantung dari wadahnya tuh mau dari mana gitu. Cuman saya pengen mengawali gini deh Mbak, bahwa jangan lupa bahwa quote and quote ya, saya punya satu perspektif secara subjektif gitu, bahwa bumi ini rumah sakit jiwa besar gitu. Kita semua tuh sakit jiwa dengan kadar yang berbeda aja sih gitu. Jadi jangan ngerasa sakit sendirian, jangan ngerasa paling victim sendirian, karena semua juga victim sih dalam tanda petik. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita tuh tercipta entah direncanakan atau enggak, orang tua kita tuh cuma lagi senang-senang aja, kitanya ada gitulah kira-kira ya. Quote and quote-nya kira-kira kurang lebih begitu gitu. Nah jadi saya rasa teman-teman yang di sini juga untuk menyadari bahwa kita semua lagi berjuang ya dalam tanda petik. Maka saya selalu bilang gini Mbak, jangan pernah ngejudge siapapun karena kita nggak pernah tahu perjuangan di belakang dia gitu. Betul. Once we judge gitu ya, ketika kita ngejudge, kita nggak pernah tahu gimana dia susahnya, gimana dia sakitnya, gimana dia malah ngalami trauma gitu ya, dan perjuangan itu nggak pernah bisa diceritain mungkin. So once we judge, kita nggak pernah tahu sekali lagi perjuangan mereka di belakangnya gitu. Nah jadi saya rasa pertemuan ini adalah pertemuan yang humble gitu ya, pertemuan judgmental gitu. Dan saya rasa kita semua di sini adalah sesama murid yang selalu belajar gitu. Jadi saya selalu mendisklaimer dulu di awal bahwa saya bicara bukan mau ngasih wejangan, bukan mau ngasih ceramah gitu. Karena nggak ada orang yang berubah karena wejangan sih. Nggak ada orang yang berubah karena nasihat tuh nggak ada. Karena hal yang terpenting dalam hidup adalah example gitu ya, memberikan contoh gitu. Nah, saya mungkin akan membahas ini di wilayah yang agak tipis-tipis dulu gitu Mbak. Karena layer dari mulai beginner sampai advance jawabannya beda-beda nih gitu. Cuman kan kita mulai dengan ringan-ringan dulu aja gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang the soul journey, kita tahu bahwa ada tubuh biologis, ada soul, dan ada spirit gitu. Dan kalau kita menyadari bahwa perjalanan soul itu bukan perjalanan yang singkat gitu, bahwa di dalam kehidupan yang sekarang yang baru itu hanya tubuh fisik kita dalam perspektif ini gitu. Karena kalau kita bicara dalam konteks yang namanya journey atau soul journey, ya soul journey itu adalah perjalanan yang pengulangan gitu. Jadi singkat cerita adalah siapapun yang jadi orang tua kita hari ini, itu adalah suatu ketetapan yang kita nggak bisa tolak, dan itu adalah realitas gitu. Jadi saya rasa saya bisa jelasin agak detail tentang why-nya. Cuman kalau nanti masuk ke why-nya, kita akan mundur ke masa lalu gitu. Justru concern paling besar adalah kita live in a present, dan bagaimana dari present ini untuk menciptakan future yang better gitulah kira-kira. Nah jadi ada 2 poin penting, bahwa ada satu hal yang kita nggak bisa ubah-ubah gitu ya. Ada sesuatu hal yang kita nggak bisa maintenance-nya dalam konteks ngatur gitu. Saya sebut itu adalah realitas gitu. Nah jadi Mbak, mungkin jawaban sederhana bahwa siapapun terlahir di siapa, itu adalah realitas kenyataan yang itu nggak bisa ditolak gitu. Nah, alih-alih daripada mempertanyakan kenapa, mending kita menggali pengetahuan untuk bagaimana kita bisa mengalir dalam si realitas ini gitu. Karena saya rasa concernnya adalah bagaimana penerimaan kan. Jadi kalau ya saya nggak ada kan yang request, Mbak kalau saya boleh requestnya, saya pengen request lahir di Ratu Inggris Mbak. Ya, begitu brojol langsung jadi calon raja kan enak ya gitu. Betul. Tapi sayangnya kan nggak bisa gitu ya. Banget. Sayangnya nggak bisa gitu. Nah jadi teman-teman, saya selalu pengen mengajak kita kepada presentnya gitu. Karena once kita sibuk di masa lalu, kita akan hidup di masa lalu gitu. Dan once kita kebanyakan hidup di masa lalu, biasanya kita akan sulit menerima realitas. Jadi mungkin jawaban simpel saya untuk pertanyaan yang pertama adalah ya that's reality gitu. Itulah justru PR hidup kita untuk bagaimana kita menerima realitas itu gitu. Itu dulu sementara Mbak. Yes, aduh, banget. Tadi juga Kang Apu bilang kan kayak kesadaran itu penting banget sih, dan penerimaan itu penting banget. Bahkan dalam trauma healing juga, kalau kita nggak sampai di titik dimana kita menerima keadaan kita sekarang, kita nggak akan bisa maju. Jadi kalau misalnya aku boleh cerita sedikit dari berbagai orang dengan berbagai luka yang pernah udah aku coba layani, yang paling sulit Kang Abu adalah orang yang masih denial. That's it. Yes. That's it. Yes. Jadi yang tipe orang tuh kayak, tapi aku pengen dia berubah. itu kata kunci denial tuh pokoknya kalau habis ngomong tapi, tapi gitu. Aku tahu sih coach, aku tahu sih aku harus kayak gini, tapi dia kan udah nyakitin aku, kenapa nggak dia dulu yang berubah
gitu. Itu yang paling susah sih. Jadi menurut aku benar penerimaan itu adalah salah satu langkah yang pertama. Dan kebanyakan manusia tuh nggak siap untuk menerima karena bagi mereka penerimaan itu sakit, Kang Abu. Jadi kayak kalau banyak orang yang kesadarannya itu mungkin belum sampai ke tahap dimana dia melihat ke dalam, ketika dibilang ya it is what it is gitu, dia susah banget untuk menerima itu. Kayak bagi dia tuh selalu kayak, tapi kenapa nggak dia aja yang berubah? Udah, karena banyak banget Kang Abu, kayak misalnya klien aku puluhan tahun di KDRT dari pasangannya. Jadi begitu datang sesi coaching, awalnya sih bilangnya pengennya selesai gitu ya, pengennya bisa mencintai diriku lagi. Tapi bahkan udah berapa bulan berjalan gitu ya, orang tersebut, klien tersebut tuh ujung-ujungnya gitu lagi, kayak kenapa nggak dia aja sih yang berubah? Udah terlanjur sakit nih aku cuma pengen lihat dia berubah aja gitu. Kenapa harus aku yang digini? Itu banyak Kang Abu yang kayak gitu. Jadi aku setuju banget sih, penerimaan dan kesadaran itu tuh langkah pertama justru. Nice banget ya. Dan pertanyaan kedua, banyak orang nanya gini, tujuan kita di bumi itu apa sih? Itu the next big question tuh. Ya, ini jadi ya balik lagi ya, dua pertanyaan awalnya aja udah filsafat banget gitu ya. Ini langsung bicara eksistensialis gitu. Karena itu pertanyaan terbesarnya orang biasanya. Iya. Oke. Saya mungkin akan menjawab ini sesuai dengan pertumbuhan kesadaran saya gitu ya Mbak ya. Gitu. Jadi kita sama-sama belajar gitu teman-teman. Kalau nanti kita mau lebih esensial ya, saya akan menjawab dengan kesadaran di tingkat ini gitu. Kadang berbicara tentang tujuan itu adalah menuju kepada sesuatu gitu. Dulu saya berpikir karena mungkin saya besar di ranah teologis gitu ya. Kita tahu bahwa tujuan kita semua dihadirkan ke sini, meskipun ini juga jadi satu subsistem berpikir sih gitu ya, bahwa ya dalam perspektif semua religion itu kan pembicaraan tujuan hidup itu adalah kembali kepada sumber gitu. Kembali kepada the source gitulah kira-kira. Yang nanti kita sadari, makanya kenapa saya pakai baju The School of Life, hidup ini adalah sekolah. Betul. Hidup ini selalu menjadi sekolah. Maka setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita itu adalah messenger. Yes. Nah, messenger itu yang akan memberikan pesan. Jadi setiap siapapun yang datang, kalau kita mulai ngelihat pesannya, kita akan ngelihat pelajarannya gitu. Nah, jadi saya punya 3 perspektif Mbak tentang pertanyaan ini. Nomor 1, purpose kita datang ke sini adalah kita datang sebagai tamu sih. Itu yang paling penting. Bahwa kita nggak pernah minta hadir ke sini, dan ini kalau kita lihat sebagai sesuatu yang sangat sementara gitu. Dan ya nggak dalam hitungan nggak lama lagi kita juga nggak ada lah gitu ya kira-kira. Mungkin kita hanya akan ditangisi dalam beberapa tahun, habis gitu juga kita dilupain sih gitu kira-kira. Maka yang jauh lebih penting ketika seseorang takut akan kematian itu selalu berpikir apa yang akan saya bawa ketika saya mati gitu. Tapi justru kebalikannya, apa yang akan saya tinggalkan ketika saya udah nggak ada? Apakah saya meninggalkan legasi kebaikan kah? Apakah saya meninggalkan legasi inspirasi kah? Apakah saya menjadi orang yang dirindukan kah? Apakah saya menjadi sesuatu dan seterusnya gitu. Nah, jadi saya rasa poin nomor 1 adalah kesadaran untuk menyadari bahwa kita semua di sini hanya sebagai tamu gitu. Kalau saya ngutip statementnya Rumi itu bilang bahwa life is a guest house gitu. Kita tuh lagi datang ke tempat yang ini sebetulnya penginapan sementara gitu. Maka once kita sadar ini adalah sementara, bahwa kita di sini adalah tamu, satu statement dari tamu adalah tamu tuh nggak pernah punya hak milik by the way. Kalau kita sebagai tamu dan kita nggak pernah punya hak milik, maka sangat nggak wajar dan sangat nggak pas kalau manusia tuh selalu mengatakan, aku kehilangan. Kehilangan apa? Orang nggak pernah punya apa-apa ya. Gitu. Sehingga sesama tamu, ya kita tahu aja sih aturan dari tuan rumahnya gitu. Once kita berbicara kita adalah tamu, bahwa ya kita datang ke sini untuk sebagai tamu. Yang kedua, poin pentingnya adalah to learn gitu. Hidup itu adalah belajar gitu. Dan yang nomor 3 saya rasa ini yang the most important adalah bagaimana untuk memberikan manfaat gitu. Karena mau sehebat apapun kita, dalam perspektif saya, value manusia itu adalah kebermanfaatannya gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai sebuah manfaat gitu. Karena bukan masalah gelarnya saya apa, bukan masalah kekayaan saya berapa, itu penting yes. Tetapi sebagai
kehidupan yang kita bicara dalam konteks yang namanya swarm gitu ya, dalam kolektif gitu, dalam sosial kemanusiaan, bahwa poin utama dalam kehidupan buat saya adalah kebermanfaatannya itu sendiri gitu. Maka value atau nilai bukan seberapa banyak apa yang aku kumpulkan, tapi seberapa banyak yang aku keluarkan sebagai sebuah manfaat gitu. Ya. Dan mungkin kalau boleh saya highlight di kesadaran yang sekarang, Mbak, saya nggak terlalu neko-neko tujuan apalah apa dan lain-lain. Tujuan hidup untuk apa sih? Tujuan hidup untuk merasakan semua ribuan rasa yang mampir ke kehidupan saya, dan saya bisa menerima semua ribuan rasa itu untuk tetap hadir di sini saat ini gitu. Saya rasa gitu, Mbak. Yes, aku setuju banget, setuju banget. Jadi ada beberapa poin yang aku paling setuju dari Kang Abu juga. Semua itu aku setuju, tapi ada beberapa yang pengen aku highlight. Yang pertama yang Kang Abu bilang tadi, kita bentar lagi juga udah nggak ada ya sebagai Abu Marlo dan sebagai Tualfi juga bentar lagi nggak ada, nggak berasa. Kita udah 50% perjalanan hidup kita gitu kan. Dan seberapa banyak sih kita bisa dikenang di dunia ini. Nah kemarin baru aja bulan lalu, apa minggu lalu gitu ya, waktu aku live tuh aku bilang gitu. Kita tuh di dunia semurni-murninya kita adalah untuk belajar, ya kan? Untuk belajar dan merasakan pengalaman menjadi manusia, apapun itu, ups and downs-nya, happiness-nya, sakitnya. Karena sebenarnya itu kan pelajaran terpenting dari menjadi manusia itu kan. Semua emosi kita rasakan, semua pengalaman kita rasakan. Semua yang ada di depan kita rasakan gitu loh. Itu pengalaman terpenting. Dan kalau ngomongin tentang purpose ya, the purpose of life itself, menurut aku ya benar, kita tuh kayak Kang Abu gitu ya. Berapa generasi sih Abu Marlo mungkin akan diingat? Berapa generasi sih Tualfi akan diingat? Kayak misalnya Kang Abu deh, masih ingat nggak sama kakek nenek? Kakek nenek masih lah. Nah, tapi kakek neneknya Kang Abu kan punya orang tua. Kang Abu ingat nggak? Enggak sih. Enggak. Tahu nggak tentang hidup mereka? Tahu dari story-nya ya. Exactly, right? Seorang manusia itu paling banyak bisa di-stretch hidup kita adalah sepanjang 3 generasi aja, Kang Abu sebenarnya. Yes. Jadi pas Kang Abu adalah generasi pertama gitu saat di hidupnya Abu Marlo, lalu nanti anak-anak, terus nanti anaknya anak-anak, ya kan? Tapi begitu Kang Abunya udah nggak ada, dan cucunya Kang Abu sudah punya anak lagi, mungkin aja semua cerita tentang Abu Marlo itu udah nggak bisa lagi kan diteruskan. Jadi sebaik-baiknya kita adalah menjadi orang yang bermakna bagi orang-orang yang bisa kita sentuh dalam hidup kita. Nggak usah ke skala besar lah, keluarga aja dulu, pasangan aja dulu, diri sendiri itu paling penting juga. Karena ujung-ujungnya kita hanya bisa dikenang ya, legacy kita itu hanya 3 generasi aja paling mentok. Hanya orang-orang spesial aja kan yang beneran bisa dikenang dari generasi ke generasi, kayak pahlawan lah, presiden, right? Tapi most of us kan 3 generasi itu udah paling mentok. Jadi kenapa kita nggak gunakan waktu kita yang singkat ini sebaik mungkin, ya kan? Dan beneran nikmatin hidup lah sebanyak-banyaknya makna yang bisa kita tampung setiap hari. Nice, betul Mbak, keren. Ya balik ya bahwa kita tahu bahwa kebanyakan orang tuh kadang nunggu masalahnya selesai dulu untuk bisa bahagia gitu. Betul. Padahal bahagia tuh pilihan gitu misalnya. Betul. Nunggu semuanya perfect dulu baru aku berhak untuk bahagia ketika. Jadi yang lucu adalah manusia ini untuk bahagianya aja banyak kategori gitu. Banget. Dan yang dibikinin kategorinya siapa? Ya diri sendiri juga gitu. Yes. Dan kita bikin syarat ya untuk diri sendiri. Jadi banyak syarat banget gitu. Nah jadi kan balik gitu ya. Kenapa kesadaran itu penting, bahwa salah satu fungsi kesadaran adalah melepaskan diri dari program lama kan sebetulnya. Melepaskan diri dari dogma, melepaskan diri dari doktrin, melepaskan diri dari semua program-program yang, sorry to say, tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Dan semua orang tua pasti mewariskan luka kepada anaknya. Anyway. So, kalau kita bicara dalam perspektif Mbak Tualfi pasti lebih dalam lah tentang ini gitu ya. Cuman saya tahu sedikit lah ya tentang ini, bahwa lebih banyak hal yang diajarkan dan dimasukkan kepada kita yang tidak kompatibel dengan kita dari orang tua gitu. Betul. Maka secara alamiah akan lebih banyak orang yang tidak mengerti kita daripada mengerti kita gitu. Betul. Dan kata kuncinya adalah itulah cycle. Itulah kalau saya sebut the school of life, pembelajaran yang tidak ada henti adalah bagaimana aku terus membebaskan diriku dari kerangkeng-kerangkeng gitu ya, penjara-penjara yang nanti mungkin kita akan bicara, itulah yang akhirnya menjadi kata yang namanya trauma gitu. Saya rasa gitu, Mbak. Betul. Oke, aduh, keren banget, luar biasa nih. Aku pengen nanya sama Kang Abu deh, yang berikutnya adalah, kan yang paling banyak ditanya orang adalah gini,
Kak, kalau misalnya, ini kan karena klien aku perempuan nih, Kak Abu kebanyakan ya. Kak, kalau misalnya aku dalam pernikahan, terus udah punya anak, terus ada KDRT nih Kak, gitu ya. Ada KDRT, aku nggak bahagia, entah perselingkuhan atau apalah itu, dan pasangannya benar-benar nggak mau berubah. Kebanyakan orang merasa sangat-sangat bersalah untuk meninggalkan itu. Meninggalkan apa? Meninggalkan hubungan tersebut. Yes. Bahkan walaupun dia dalam KDRT gitu kan. Ya. Nah, hal-hal yang seperti ini tuh, kayak karena Kang Abu tadi nyebut kata doktrin dan dogma, menurut aku itu salah satu juga challenge terbesarnya sih. Ketika seseorang untuk mencintai dirinya aja, dia meragukan apakah boleh saya mencintai diri saya, apakah boleh saya menghargai diri saya. Takutnya kalau saya pengen bahagia, saya bukan orang yang benar. Oke. Gitu. Mbak, kita buktikan dulu pakai survei ya. Nah, kita buktikan dulu nih supaya ada data gitu. Terutama yang belum pernah dengerin saya survei tentang ini, kalau yang udah pernah nggak usah jawab, nggak apa-apa. Tapi yang belum pernah silahkan jawab ya, teman-teman. Teman-teman, saya akan menanyakan satu pertanyaan, dan pertanyaan ini adalah subjek. Artinya saya mau menanyakan siapa. Jadi, siapkan satu subjek siapanya dari pertanyaan ini, dan please begitu saya udah nanya, 1 detik langsung jawab. Kenapa? Karena kalau 1 detik langsung jawab, itu jujur. Jadi kalau teman-teman ngelihat ada orang ditanya mikir-mikir dulu, nah makin lama mikirnya makin gak jujur berarti gitu kira-kira ya. Gitu. Jadi teman-teman tangannya boleh di typing, siap-siap karena saya mau nanya sesuatu dan yang jawab yang belum pernah saya tanya, kalau yang udah pasti udah tahu jawabannya ya. Siap ya. Di dalam benak pikiran teman-teman, nomor 1 top of mind thing gitu ya kalau saya tanya. Siapa orang yang paling disayang dan yang paling berharga? Jawab, silakan. Ayo. Paling sayang, paling. Wah. Oke. Nah ini kebetulan penonton-penonton ini penonton-penonton yang udah sering ikut Letting Go, jadi jawabannya keren, Mbak. Udah Gitu. self-aware ya? Udah self-aware. Yes. Anyway, di dalam survei, lebih dari 80-90% hal yang paling sulit adalah mencintai diri gitu. Yep. Even ketika saya tanya siapa yang paling berharga dan yang paling disayang, itu pasti jawabannya orang lain, Mbak. Betul. Gitu. Entah itu ibu, entah itu anak. Jadi ada mindset bahwa yang penting anak saya bahagia. Gimana sih gitu? Betul. Jadi seorang ibu yang penting anaknya bahagia, ibunya nggak bahagia. Kan nggak impossible gitu kira-kira. Atau misalnya sebagai anak gitu ya, bahwa yang penting orang tua saya bahagia gitu. Dan self-awareness, kalau kita bicara tentang bagaimana kebahagiaan diri, bagaimana self-love dan seterusnya, itu sekarang diabaikan sih. Terbukti dengan jawaban-jawaban yang sering saya dapat dari seminar gitu ya. Itu tadi, bahwa kadang-kadang orang lain itu jauh lebih penting daripada diriku gitu. Nah, saya mau meng-highlight dari situ dulu, Mbak. Nah, jadi saya komain tuh. Berbicara tentang pernikahan, let's say ya, Mbak. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita semua tuh terlahir di mana waktu kita lahir itu critical thinking kita tuh belum ada, Mbak. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka. Mbak, kita ngomongin epistemologisnya dulu dikit ya. Mundur dulu dikit ya. Dikit aja ya. Supaya nanti nyambung gitu. Yeah. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan terlahir ke dalam sebuah lingkungan. Mau nggak mau. Dan awal dari kita adalah pasti akan mengambil nilai dari lingkungan. Ya, saya koma ini. Saya garis bawah ini. Jadi, kita semua tergantung lahirnya di mana, orang tuanya siapa, lingkungannya gimana, dan itu adalah nilai awal dari kita semua. So, dari pelajaran ini yang penting adalah sadar bahwa setiap orang punya lingkungan yang berbeda, figur otoritas yang berbeda, kesadaran yang berbeda, maka perbedaan menjadi kata kunci dari apapun itu gitu. Sehingga kalau kita mulai sadar bahwa semuanya beda, hal pertama yang akan muncul dari dalam diri kita adalah memaklumi. Karena kalau sekarang kita nggak punya skill memaklumi yang tinggi, kita akan sulit untuk flowing dalam kehidupan gitu. Nah, kebayang nggak Mbak? Usia 0-7 tahun, begitu si anak ini belum punya critical thinking, dia akan 100% menyerap semua informasi yang datang dari orang tuanya, gurunya, figur otoritas, dan lingkungan. Dan jadilah sebuah yang namanya belief system. Dan sorry to say, saya akan mengatakan bahwa one of the most danger in life adalah your belief system. Gitu. Itu adalah hal yang paling berbahaya gitu kira-kira. Nah, sekarang yang menarik adalah sebuah belief system itu bukan kadang-kadang, seringnya dia langsung menyelinap ke subconscious mind kita, ke alam bawah sadar kita,
tanpa critical thinking, akhirnya aku mempercayai dan ini akan menjadi style dari kepercayaanku. Saya kasih contoh nih, tentang bagaimana bahayanya belief system. Teman-teman, hidup kita ini sebetulnya cuma ada dua. Aku tahu dan aku tidak tahu, selesai. Ya, saya ulang ya. Aku tahu atau aku tidak tahu. Yang bahaya adalah ketika tidak tahu, tapi aku percaya gitu. Sehingga ketika aku mempercayai sesuatu yang aku nggak tahu, nah itu skip. Akhirnya apa? Pokoknya percaya aja. Nanti mindsetnya, pokoknya, katanya dari dulu. Pokoknya gitu aja. Akhirnya dia nge-skip knowledge dan nge-skip critical thinking yang akhirnya apa? I believe with this gitu. Yeah. Makanya sorry ya Mbak, aku ngambil contoh yang ekstrim nih. Once ada seseorang terlahir di kaum jihadis misalnya, di mana ngebom itu untuk dirinya, untuk menuju kepada surganya, untuk apa? Dia akan melakukan itu karena kenapa? Karena mereka percaya. Ya. Gitu. Dan seterusnya. Nah, itu nanti kita bisa panjang cerita tentang belief system, itu bisa panjang banget ya, tapi akan saya cut ke pertanyaan Mbak Twelvi gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika dalam sebuah pernikahan, even sorry to say ya, penting untuk kita sadari bahwa setiap manusia itu nggak bisa digeneraliskan, nggak bisa dipastikan, sehingga kamu kok umur 28 belum nikah sih? Kan yang lain juga umur 25 udah. Nah, mulai tuh. Sehingga generalis ini yang akan membuat social judgment yang akhirnya ada keharusan tertentu kepada setiap individu. Maka buat saya Mbak, once kita ingin mendapatkan good value life, hilangkan kata harus. Karena dalam hidup itu nggak ada harus gitu anyway. Yes. Nah, terus saya koma ini. Akhirnya punya jadi belief, oh oke. Aku sebagai manusia yang lahir dalam tradisi ini, dengan belief system ini, maka aku punya kepercayaan ini. Dan salah satu kepercayaan dalam concern ini adalah bahwa, contoh ya, sorry ini ya Mbak, kita sebagai the son of patriarki lah, mau nggak mau, suka nggak suka. Yep. Bahwa perempuan itu selalu ada di bawah laki-laki gitu. Which is, saya nggak setuju sih sebenarnya. Betul. Di mana kata kuncinya bahwa gender itu tidak menentukan, tetapi memang punya speciality, yes. Yep. Tetapi di hadapan semesta, laki-laki dan perempuan itu selaras gitu. Yes. Maka sebenarnya nggak ada yang lebih bawah dan nggak ada yang lebih atas. Tetapi pada dasar fakta, karena kita terbiasa dengan patriarki, maka perempuan selalu di bawah dan laki-laki selalu di atas gitu. Akhirnya ini jadi sebuah belief system. Betul. Akhirnya perempuan tuh nggak punya kekuatan, perempuan itu nggak punya daya gitu ya, nggak punya apa dan lain-lain. Kebanyakan ya udah, karena aku percaya dengan belief system ini, pokoknya aku menyerahkan diriku kepada suami gitu misalnya Mbak. Dari mana itu? Belief systemnya dia gitu. Yes. Dan once itu udah jadi belief system, itu udah jadi program gitu. Yeah. Nah, yang menarik lagi, nanti masuk tuh nyelip-nyelip dengan konteks religius yang disebut dengan yang namanya dosa misalnya. Yes. Udah tuh. Iya. Akhirnya masuk ke dalam sebuah fairness, even bahkan perempuan untuk menolak tidak, mindsetnya, aku nanti dosa sama suami gitu. Yeah. Karena udah ada dogma dan doktrin bahwa apapun kamu sebagai istri, kamu harus ngikutin kata-kata suami. Kalau enggak, kamu dosa besar. Kamu akan masuk ke dalam neraka gitu misalnya. Betul. Betul. Belief kan gitu. Yeah. Sehingga kenapa sih saya sekarang tuh dalam tanda petik Mbak, saya tuh 14 tahun research tentang ini ya anyway. Gimana sih untuk membuat critical thinking itu hadir, untuk mengimbangi si religiusitas, untuk mengimbangi si belief system ini. Nah disitulah pentingnya nalar kritis gitu. Yep. Dan maaf ya, saya selalu saya banyak diskusi sama teman-teman di kesetaraan gender. Nalar kritis perempuan, quote and quote ya, itu penting untuk hadir sih dalam konteks ini gitu. Betul. Sehingga ya maaf ya, ini bukan masalah dosa, bukan masalah tidak taat, tetapi ini masalah hidup gitu. Dan boleh jadi apa yang kita yakini itu bukan esensi gitu. Betul. Karena kebanyakan yang diyakini itu adalah sesuatu yang sangat general, sesuatu yang sangat umum, dan sesuatu yang populer. Dan jangan lupa, kebenaran itu tidak ditentukan seberapa banyak orang yang mengatakan kebenaran. Yep. Betul. Gitu. Betul. Meskipun satu orang mengatakan kebenaran, itu pasti jadi benar gitu. Tapi kan sekarang bukan masalah kebenarannya. Seberapa banyak orang mengatakan kebenaran dan itu dianggap sebagai kebenaran. Yep. Gitu loh Mbak. Nah, nanti takut kepanjangan ya, saya komain dikit sebagai nanti bridging.
Jadi pada dasarnya adalah hati-hatilah terhadap belief system Anda. Ketika belief system itu perlu diimbangi dengan critical thinking, jangan sampai tersiksa gara-gara belief system yang tidak clear gitu. Jangan sampai mempertahankan sesuatu atas dasar belief system yang belief systemnya aja tidak berdasarkan knowledge, critical thinking, dan pure understanding gitu. Betul. Yang akhirnya kita terjebak dengan dogma dan doktrin. Itulah kenapa Mbak, saya selalu mengatakan antara sabar dan bego itu beda tipis Mbak. Terima kasih, gitu Mbak, silakan. Nah, aku juga setuju sama kata-kata Kang Abu tadi. Tapi kalau gini, kan masyarakat Indonesia terutama ya, kita kan jadinya kayak terbagi dua aliran gitu ya, perempuan dan laki-laki gitu ya. Oke lah, kalau dari segi perempuan, kayak misalnya orang-orang seperti aku juga kan banyak yang menyadarkan teman-teman perempuan bahwa kamu boleh mencintai dirimu, kamu boleh menyayangi diri kamu boleh punya critical thinking sambil tetap percaya pada ilahi gitu. But satu hal yang belum aku lihat adalah dari pihak laki-laki nih kamu. Jadi sorry, kita bukannya mau lawan-lawanin gender ya, tapi bagi Kang Abunya sendiri kayak apa yang bisa kita lakukan ya untuk mulai juga memberitahu laki-laki gitu ya, karena Kang Abu laki-laki, gimana caranya kita bisa ubah pelan-pelan pandangan yang seperti itulah, belief system yang seperti itu. Ya balik sih Mbak, saya karena udah ngejalanin ini cukup lama gitu ya, bahwa perubahan yang paling signifikan datang dari contoh sih. Dan ya meskipun obrolan kita ini mungkin satu debu dari algoritma yang gede gitu ya, tapi jangan lupa, once sparkling dalam frekuensi, akan ada frekuensi yang selaras gitu loh Mbak. Ya. Karena kita nggak bisa, contoh ya, kita nggak bisa menghancurkan negativity. Betul. Yang bisa kita lakukan adalah mengimbangi dengan positivity gitu. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, hukum paradoks dan hukum yin yang itu nggak akan pernah bisa hilang gitu. Yep. Dan bukan PR kita untuk menghancurkan negativity, karena nggak bisa anyway. Betul. Tapi kita mau stand di mana, kita mau berdiri di mana nih? Di antara yang negativity dan positivity, that's your choice gitu. Yep. Nah, jadi kalau Mbak Twelvi bilang apa yang dilakukan, hampir semua program saya yang saya lakukan itu arahnya ke situ gitu Mbak. Hampir semua yang saya lakukan keseharian ini dalam 14 tahun terakhir adalah bagaimana, ayo dong, saya mungkin boleh cerita sedikit gini ya Mbak ya, kita bicara dikit nanggung supaya ini juga based on apa yang saya research gitu. Yeah. Kita tahu bahwa Indonesia ini negara orang yang Islamnya paling banyak, tetapi negara paling Islami yang nggak bagus-bagus amat gitu. Jadi nomor satu negara paling Islami sekarang tuh Denmark justru. Nggak ada negara Islam yang jadi nomor satu negara Islam itu nggak ada. Gitu. Even di 2010 Indonesia tuh rankingnya 140, Arab Saudi itu 91 gitu. Dan sekarang ada peningkatan, nice, Indonesia di level 62, that's good gitu. Tapi concernnya adalah kalau kita bicara tentang belief bahwa orang yang religius itu belum tentu punya moral yang bagus gitu maksudnya. Karena kata kuncinya bukan dari apa agamamu, tapi tergantung orangnya. Tergantung kitanya gitu. Nah, jadi kan sekarang berarti kan kita lagi PR besar nih. Apalagi Mbak, aduh kalau kita ngomongin kesedihan-kesedihan fakta di masyarakat gitu ya. Mbak kita tahu ya, 1.400 orang sekarang kalau dibagi dengan IQ rata-ratanya, jumlahnya cuma 78,4 by the way. Mau nggak mau deh. Betul. IQ rata-rata kita tuh rendah banget gitu. Betul sih. Maka kenapa masyarakat kita lebih seneng ngegosip daripada mikir gitu. Iya. Lebih seneng ngomongin orang daripada menganalisa sesuatu gitu. Nah kan ini kan long journey gitu. Jadi kalau sekarang ada orang ngomong bahwa Indonesia emas, saya sih ngelihatnya kalau ini nggak dirubah jadi Indonesia cemas gitulah kira-kira gitu. Yang concernnya banyak sih masalahnya. Iya. Yang kalau kita nggak ngerubah dari at least critical thinking yang dihadirkan, how come nggak bisa gitu. Nah jadi kalau tadi Mbak Twelvi bilang apa nih yang bisa kita lakukan? Ya kita menyuarakan gitu. Gitu. Kita stand up lah gitu kira-kira. Bagaimana menyuarakan betapa pentingnya critical thinking, karena merubah paradigma itu sesuatu yang nggak mudah sama sekali. Banget. Iya. Betul. Kenapa? Karena sudah diwariskan belief system, thinking, paradigma dan seterusnya itu udah mulai turun dari generasi-generasi yang udah deh sebelumnya gitu. Banget. Karena penjajahan juga ngaruh sih Kang sebenarnya. Itu bikin intergenerational trauma tuh lumayan berbekas banget di bangsa kita. Jadi perjalanan kita tuh masih panjang banget sebenarnya. Untuk punya critical thinking pun, untuk self love pun itu masih panjang ya. Yang kita lakukan, aku lakukan sama Kang Abu lakukan itu cuma kayak
gemercik air dikit aja ya, Iya, mudah-mudahan remah-remah gitu. ya remah-remah lah, karena perjalanan kita tuh masih panjang banget, ratusan tahun banget banget banget. Dan tadi Kang Abu bilang kan kayak tentang yang itulah orang-orang yang ekstremis, yang kita jadi benci sama orang, atau orang-orang yang jadi kayak bertahan karena dogma dan doktrin. Aku pernah baca di sebuah buku, katanya gini, kalau kamu mengajarkan seseorang bahwa matinya lebih berharga dari hidupnya, dia akan menjadi satu manusia yang paling berbahaya bagi manusia lainnya. Yang kedua, dia manusia yang paling rela menderita saat dia hidup. Karena dia diajarkan bahwa matinya lebih berharga daripada hidup. Ya. Gitu. Dan aku sangat setuju itu sih. Kalau kita kayak tadi balik ke pertanyaan kita yang di awal ya, diskusi kita yang di awal. Kalau kita nggak menikmati makna kita menjadi manusia di kehidupan kita yang sekarang, dan kita hanya fokus sama entar aja lah, mungkin nanti aku akan dapat kebaikan ya. Betul. Mungkin kalau aku ngalah dipukulin suami, nanti aku dapat upahnya setelah mati. Kan kayak sayang kan hidup kita di dunia tuh sayang gitu loh. Saya komain dikit, Mbak. Ada satu statement yang very strong word banget nih, bahwa kriminalitas tertinggi dalam hidup adalah yang mengatakan akan ada kehidupan yang lebih baik nanti daripada sekarang. Yep. That's the biggest crime. Bahwa nanti itu akan lebih baik. Betul. Sehingga ketika kata-kata nanti, dan dia melupakan bahwa hidup itu nggak pernah nanti gitu. Betul. Dan suka nggak suka, mau nggak mau, itulah yang menjadi social belief sekarang. Concern semua, dalam tanda petik kalau saya bicara lebih dari 90% religion based dalam konteks belief, ya mindsetnya ada di situ gitu loh, Mbak. Yep. Jadi nggak heran kalau sekarang agak susah masukin critical thinking kepada semua akar-akar yang udah menjadi, ya maaf ya Mbak ya, kita tuh untuk berdialektika aja susah loh. Banget. Untuk nerima hal baru tuh susah. Kenapa? Karena blockingnya adalah nggak cocok, salah. Yeah. Padahal kita tahu bahwa berbeda tuh belum tentu salah. Ya kayak kamunya aja kali yang belum paham misalkan. Yeah. Atau belum nyampe. Karena kan kata kunci dalam hidup ini adalah sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Mau nggak mau. Betul nggak? Betul. Sehingga jangan terlalu cepat ngomong bahwa oh ini paham baru. Lu nya aja baru paham gitu misalnya. Nah, itu kan concern yang sorry to say, once tidak ada critical thinking, nggak bisa sih Mbak. Banget. Gitu. Setuju. Itu juga terjadi sih di masyarakat kita kan, nggak cuman kayak manusia yang memilih untuk menderita selama di bumi, tapi juga kita, kalau kita percaya bahwa mati kita lebih berharga daripada hidup kita jadi manusia yang berbahaya buat manusia lain kan. Kita jadi benci, kita jadi judge orang, kita jadi kotak-kotakan manusia, dan ya ujung-ujungnya kayak cycle ya kan, kayak lingkaran kan, nggak selesai-selesai jadinya. Luka yang kita sebarkan sama orang lain juga kita nggak sadar gitu loh. Dan ya, harus dimulai dari diri kita sih, starts with us untuk punya kesadaran itu. Gitu sih Mbak. Dan maksudnya hal-hal ini kan penting untuk dielaborasi terus gitu. Pun kan semuanya akan bertemu dengan frekuensinya kan, mau nggak mau kan. Betul. Ya maksudnya ya kira-kira nggak senang sama frekuensi ini nggak akan datang juga sih gitu. Yes. Dan bahkan like. Kalau ngomongin frekuensi Kang Abu, bahkan orang-orang misalnya kayak Kang Abu kan juga lumayan banyak ya kalau lagi live tuh pasti ada aja lah yang beda-beda pendapat gitu ya. Bahkan sebenarnya aku percaya tuh frekuensi tuh dan energi manusia kan nggak bohong ya. Jadi kayak ada alasan kenapa seseorang tuh bisa melihat konten yang seperti ini, melihat paham yang seperti ini, karena sebenarnya udah waktunya bagi dia untuk ngelihat sebenarnya. Tapi Betul. masalah dia mau terima, mau belajar atau mau denial, dan itu free will-nya tiap manusia lah. Ya buat aku sih kayak gitu lucu-lucuan aja sih Mbak, harus ada kan. Betul. Gitu. Karena itu membuktikan bahwa hukum yin yang ada gitu. Betul. Dan Paradoks. kata-kata kuncinya kan semua kembali kepada bagaimana penerimaan kan intinya. Gitu sih. Betul. Gitu Mbak, kira-kira. Oke, berarti kita so far selaras ya Kang Abu ya. Tapi aku senang banget sih karena memang kayaknya ada banyak lah paham-paham kita juga yang selaras, cara kita ngelihat manusia juga. Ya so far masih satu nilai-nilai. Nah tapi kan tadi kita bahasnya tentang pasangan nih Kang Abu. Ya. Kita akan mulai yang mungkin satu level lebih sulit, yang dipertanyakan orang adalah gini. Kalau aku kan fokusnya aku salah satunya adalah luka dari pola pengasuhan ya Kang Abu ya. Terutama pola pengasuhan yang aku maksud di sini bukan kayak orang tua nggak sengaja mukul atau orang tua nggak sengaja bentak, bahkan bukan yang seperti itu ya. Ada banyak sekali orang tuh yang luka dari pola pengasuhan itu
efeknya luar biasa Kang Abu, yang orang tuanya benar-benar sampai abuse-nya luar biasa gitu ya, dan gak cuma verbal, emosi, fisik, bahkan ada abuse-abuse lain lah yang tak bisa terkatakan gitu ya di sesi malam hari ini. Nah, orang-orang yang seperti itu dalam pendekatan aku adalah forgiveness ya, atau pengampunan itu tidak pernah jadi satu hal yang aku paksakan di depan. Itu bukan proses yang ada di depan, tapi acceptance dulu yang ada di depan, baru habis itu kita rilis semua yang udah sakit-sakitnya, tapi bukan ke orangnya ya dirilis ya, bukan dendam maksudnya, tapi kita lepaskan dulu, habis itu baru kita proses-proses berikutnya lah untuk healing traumanya kita. Dan pengampunan itu selalu menjadi hasil dari proses pemulihan lukanya kita. Itu pengampunan, forgiveness itu selalu jadi hasil yang natural banget, akan selalu ada. Jadi bukan untuk dipaksa di awal. Nah, tapi kan kalau di masyarakat kita, kalau misalnya kayak orang-orang seperti aku, profesional gitu ya, kalau kejadiannya di mana seseorang itu datang dari pola pengasuhan yang banget parahnya, abusive-nya luar biasa, kita ajarin mereka untuk boundaries, Kang Abu. Jadi untuk mulai bikin batasan, mulai say no sama orang tua. Nah, balik lagi, kalau masalah pasangan aja udah gede banget temboknya. Kalau aku melepaskan diri nanti begini gitu. Nah, sama keluarga sendiri itu lebih tebal lagi tuh, Kang Abu. Nah, banyak pertanyaan orang kayak gini. Kalau saya memilih melindungi diri saya dan jaga jarak dari orang tua saya yang melukai saya, yang dalam kasus ini udah lumayan parah bagi si orang tersebut, apakah saya jadi orang yang salah? Nah, dari Kang Abunya sendiri gimana pendapatnya? Oke, mungkin saya mau mundur dulu ke statement tentang tadi bahwa ada pengampunan, ada permaafan, diawali sama penerimaan. Oke, aku mau mengawali dulu dari situ, nanti kita bicara tentang family ya, gitu, tentang orang tua gitu. Oke, gini Mbak, ini saya juga bicara tentang apa yang sedang terjadi di masyarakat gitu. Contoh. Banyak banget sekarang kalau ada apa-apa, misal hidup lu gitu-gitu aja, langsung mindsetnya adalah kayaknya kamu kurang iman deh, gitu Mbak. Padahal alih-alih kurang iman, bukan masalah imannya, kamu kurang pengetahuan sih, gitu. Jadi semua tuh kadang-kadang rata-rata ya, dikaitkannya tuh sama kayaknya kamu banyak dosa, kayaknya kamu kurang iman, kayaknya kamu, masuknya ke dalam konteks-konteks fairness religion lah, gitu kira-kira. Jadi itu yang terjadi sekarang. Mau nggak mau, suka nggak suka, that's the fact gitu. Oke. Sehingga itu mendapatkan sebuah fakta di mana dia juga confused gitu. Makanya orang tua tuh selalu ngelihatnya bahwa keimanan anaknya gitu. Tapi nggak pernah tahu rasanya gimana sih anak ini tuh lagi ada stresnya kah? Lagi ada depressionnya kah? Tapi urusannya kamu udah sholat belum? Gitu misalnya. Udah ibadah belum? Gitu misalnya. Tapi pendekatan psikologinya nggak dilakukan, gitu kira-kira. Nah, balik lagi, itu kan salah satu pola yang diwariskan, gitu. Nah, anyway, saya sih mau menggarisbawahi begini. Menggarisbawahinya bahwa ya, tidak ada ibu yang melahirkan anaknya. Karena anak bukan lahir dari ibunya, tapi anak lahir melalui ibunya. Itu kata kuncinya. Setuju. Artinya, kalau itu hanya melalui satu hal, ingat sesama tamu, tidak ada hubungan kepemilikan di situ gitu. Berarti tidak ada hubungan otoritas kepemilikan yang dimana orang tua ngatur anak pun sebaliknya. Jadi saya selalu mengatakan bahwa, sorry to say, tidak ada hal yang penting untuk anak ngikutin orang tuanya tuh nggak ada. Kita mau ngomong dalam perspektif kitab suci mana? Nggak ada kata-kata ikutilah ibu bapakmu. Nggak ada Mbak. Tetapi berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Kenapa? Karena orang tuamu belum tentu layak untuk diikutin. Gitu kira-kira. Betul. Gitu intinya. Nah, jadi kata kuncinya adalah once kita mengerti. Saya tuh suka bilang gini Mbak. Kan kita tahu ya bahwa dalam hidup ini salah satu pembelajaran tertinggi adalah pembelajaran untuk menghadirkan kesadaran spiritual. Let's say. Dan salah satu untuk menjadi seseorang yang penuh dengan spiritual, dia pandai menerima realitas. Artinya dia bisa menerima realitas. Artinya orang yang belajar bersabar, itu pasti dalam tanda petik ujian dan cobaannya banyak gitu. Mungkin kalau saya pakai bahasa pinjam dari tradisi sahabat-sahabat Hindu Buddha, itu disebut sebagai karma.
Hmm. So please understand bahwa the biggest karma in life itu pasti orang-orang terdekat, terutama orang tua, pasangan dan anak. Selesai. Yep. That's it. Yep. Makanya kalau kita ngomong ya Mbak, sorry ya, kita bicara dalam konteks historical lah. Yep. Adam itu anak-anaknya berantem gitu, ribut. Nuh begitu, Ibrahim begitu, Musa gitu ribut sama bapak tirinya. Jadi kalau sekarang ada orang ngomong, aku tuh punya masalah keluarga, ya elah, dari zaman Adam juga masalahnya gitu-gitu juga, klasik gitu sebenarnya. Betul. Gitu. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks ini, kita lagi berbicara, kalau saya pinjam pakai bahasa filsafat, itu namanya perennial. This is the perennial problem. Problem yang gak akan pernah selesai, hubungan antara segitiga, ibu, bapak, anak. Itu dulu yang penting. Yep. Yep. Nah, baru kita komain nih. Berarti pertanyaannya adalah, saya tuh bilang selalu ada analogi gini Mbak. Anak itu benih yang siap ditanam sesuai dengan benihnya. Titik. Betul. Dan anak itu jangan dilihat dia kosongan, jangan dilihat dia nggak bisa apa-apa. Iya, usia 0-7 memang belum punya kekuatan, sampai 14 mungkin belum siap, tetapi jangan lupa, dia ini benih yang unggul loh, gitu. Yep. Sehingga saya menganalogikan bahwa menjadi orang tua itu cuma 9 bulan, Mbak. Begitu anaknya brojol, jangan jadi orang tua, tapi jadilah teman bertumbuh. Karena justru anak adalah guru agung bagi orang tuanya gitu. Betul. Karena kalau pakai bahasa kesadaran, ya sorry ya, bukan orang tua yang melahirkan anak, tapi anak yang melahirkan orang tua. Karena tanpa anak, dia cuma dipanggil suami dan istri. Tapi kalau udah punya anak, dia dipanggil ibu dan bapak gitu. Bahwa justru anaklah yang melahirkan orang tua gitu. Nah, kenapa dalam perspektif timur, kita disebut orang tua? Karena memang duluan hidup aja sih gitu. Itu aja. Betul nggak? Dia duluan hidup, dia duluan banyak pengalaman, tapi belum tentu benar. Belum tentu lebih benar gitu kira-kira. Yep. Maka ya balik lagi ya, bahwa ego sebagai parent gitu, ego sebagai orang tua yang serba tahu, paling tahu, itu saya rasa penting dimulai dari orang tuanya gitu. Bahwa ini anak ini bukan sesuatu yang kosongan dan siap. Jadi maaf ya, ini juga banyak terjadi Mbak, bahwa let's say kita kalau ngomongin bibit ya, udah jelas-jelas anaknya bibitnya cabe, orang tuanya pengen jadi durian, di durian-durian karena dia gitu. Yes. Udah tahu passion anaknya pelukis, karena orang tuanya dokter, dipaksa kamu harus jadi dokter. Kenapa? Kalau nggak malu-maluin bapak gitu. Lah, gimana? Gitu. So, ya balik lagi sih. Tidak ada kewajiban seorang anak untuk ngikutin ibu bapaknya karena ibu bapaknya mungkin tidak layak untuk diikuti. Tetapi kata kuncinya adalah selalu belajar untuk make a good relationship. Saya rasa itu yang paling penting, Mbak. Betul, setuju. Mungkin kalau bisa aku tambahin sedikit sama Kang Abu adalah yang paling banyak tuh klien-klien nanya aku gini kan, kayak, Kak, boleh nggak sih aku merasa marah sama orang tua aku gitu ya? Nah, jawaban aku biasanya gini, emosi kamu kan valid, itu datangnya karena kamu terluka. Tapi jangan biarkan emosi kamu itu mengendalikan behavior kamu. Jadi ketika kita marah sama orang tua kita, bukan berarti kita dendam sama dia, bukan berarti kita ludahin atau lempar dia, tinggal dia di jalan, karena sama aja kan, artinya kita tuh lagi lari aja dari rasa sakit kita dan nggak ada yang berubah dari hidup kita. Tapi maksudnya adalah, iya kita semua valid. Kalau kalian datang dari luka pengasuhan, dari keluarga disfungsional, lukamu valid, rasa sakitmu valid, rasa marahmu, kesalmu valid. Tapi jangan cuma berhenti di situ gitu loh. What's next? Apa yang kamu lakukan dengan semua perasaan-perasaan yang menghantui hidupmu itu? Karena tadi Kang Abu juga bahas tentang subconscious ya. Bener banget, jadi kalau mungkin aku boleh share sama teman-teman di rumah juga. Jadi usia 0-7 tahun, itu manusia itu gelombang otak kita di level Theta. alfa dan theta. Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya anak di rumah, mungkin lihat aja anak-anak kita umur 0-7, lagi makan nanti tahu-tahu ketiduran gitu kan Kang Abu ya. Karena gelombang otaknya itu relax banget. Dan gelombang otak manusia itu begitu alfa theta, dia kayak spons cuci piring. Apapun yang ada di sekitarnya dia akan serap. Tapi biasanya cara menyerapnya bukan melalui wejangan kayak yang Kang Abu bilang. Yang cara dia menyerap adalah melalui perasaannya dia.
Jadi Ya, kayak misalnya tiba-tiba dia orang tuanya dilihat berantem lempar piring, anak kan emosinya apa? Takut. Maka ketakutan itu akan menjadi salah satu akar yang membuat lukanya dia. Dia takut sama orang tuanya itu di awal, lama-lama dia takut sama banyak hal. Dia takut sama hidup ini juga. Makanya banyak orang yang udah dewasa itu jadi kayak kehilangan pegangan dalam hidupnya, nggak tahu hidupnya mau dibawa kemana, takut ngomong di depan umum, takut ngejar mimpinya, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Jadi ya kayak Kang Abu bilang tadi, sebagai manusia kita belajar juga kan, apalagi kalau kita memutuskan untuk membawa nyawa-nyawa baru ke hidup ini sebagai anak-anak kita, ya harus diturunin si egonya dan kita emang harus mau banyak belajar gitu. Jadi betul. thank you banget buat Kang Abu tadi jawabannya. Betul, Ya, dan 07 itu kan masa prime ketika dia beneran nerima 100% program dari orang tuanya. betul. Dan bahkan mungkin dalam penelitian kekinian bahwa itu sudah terjadi di alam kandungan kan sebetulnya. Yes, banget. Makanya kenapa inner child itu disebut dari alam kandungan sampai sebelum anak ini balik gitu misalnya. That's called inner child kan. Dan after Yes. itu ada periode dan seterusnya lah gitu kira-kira. Nah, tapi kata kuncinya adalah jangan lupa bahwa apapun yang dia copy dalam bentuk vibrasi, apa yang dia lihat, apa yang dia apa, semuanya 100% betul tadi. Spawn system ketika anak benar-benar copy paste Ya, apa yang dilakukan oleh orang tuanya gitu. betul. Makanya no wonder sih Mbak kalau ada yang tiba-tiba bilang kamu tuh kok bapak kamu banget ya, tapi si anaknya suka deny, enggak gitu. Gitu. Padahal ya mau nggak mau suka nggak suka. Nah sehingga nanti juga akan jadi pembelajaran untuk orang tuanya. Apa yang dia install ke anak pasti akan berbalik ke orang tuanya. Betul. Jadi once nanti si anaknya nanti komplain nih ya, aduh Kang anak saya tuh gini banget lah. Dulu diinstalnya gimana? Ya udah gitu. Itu kan konsekuensi ya, gitu kira-kira. Dan Betul. itulah kenapa tadi saya bicara bahwa dua-duanya ini adalah teman bertumbuh untuk saling belajar kan sebetulnya gitu. Itu sih kata kuncinya sih. Ya, aduh, keren banget tadi karena Kang Abu bahas itu, aku juga pengen ngobrol sama teman-teman, mungkin sharing juga ya, siapa tahu ada teman-teman di rumah perempuan terutama. Anak itu dari dia masih dalam kandungan itu udah memproses banyak hal tentang ibunya. Jadi kalau ibu juga nggak bahagia, misalnya ibu lagi berantem sama suaminya gitu ya, ibunya nangis-nangis, depresi, atau bahkan lingkungannya kacau, berisik, nggak tenang, itu tuh ngaruh banget Kang sama anak-anak dari Sangat, dalam kandungan. Banget, banget, banget. sangat. Yep. Dan please nih, sebisa mungkin teman-teman jangan pernah ngejelekin pasangan kita ke anak kita. Yep. Kenapa? Betul. Karena si anak mau nggak mau 50% ibunya, 50% bapaknya. Yes. Begitu si ibu ngejelekin suaminya ke anaknya, 50% anak ini akan crash. Pun sebaliknya. Betul. Betul. Gitu. Dan jadi nanti kita ngerti juga bahwa ini semua kan sistem gitu ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, semua sistem dalam bentuk konsekuensi gitu misalnya. Sehingga ya kembali gitu bahwa semua progres ini tuh pembelajaran bersama gitu. Yang mungkin, maaf ya, dalam perspektif ini, orang tua tuh kadang-kadang yang nggak mau dalam tanda petik menurunkan egonya sih gitu. Yang dia nanti lebih susah untuk nerima. Tapi anyway, kalau udah usia 40 ke atas, itu emang udah hardwired sih namanya. Dia udah beneran membentuk sebuah karakteristik yang mengkristal gitu. Betul. Dan makanya saya selalu bilang gini sih, Mbak. Kalau punya masalah di orang tua yang udah 50-60, mending berubah dari anaknya. Itu jauh lebih mudah daripada nunggu orang tuanya berubah gitu. Betul. Betul. Karena semakin tua tuh semakin susah untuk dia melakukan sebuah movement perubahan tuh semakin susah. Semakin dia tua, semakin hardwire tadi, semakin mengkristal karakternya. Wah itu udah PR banget lah, gitu kira gitu. Betul. Setuju banget. Nah, berarti kan kita sekarang udah masuk ke ranah keluarga nih Kang Abu ya. Tadi balik ke biggest question yang tadi di awal kita lempar bareng itu. Kang Abu ada yang mau dijawab nggak? Jadi kayak pertanyaan orang, oke lah, terus kenapa aku harus lahir di keluarga yang seperti ini? Ya, balik kan, itu bagian dari statement saya bahwa ini kalau saya cerita detail perlu 4 jam saya neranginnya sih Mbak Twelvi ya. Sampai pagi nanti kita Sampai live. pagi. karena wah udah waktunya 4 jam dan pembahasan ini akan sulit kalau kita bicara di publik gitu. Betul. Karena pembahasan ini memang benar kepada orang-orang yang udah mau terbuka aja sih gitu. Itu sih kata kuncinya gitu. Nah jadi saya mungkin akan menjawab bahwa kenapa seperti ini dan that's reality gitu.
Udah, itu adalah realitasnya gitu. Kalau udah bicara yang namanya realitas, somehow ya kembali tadi gitu. Daripada kita sibuk mempertanyakan kenapa, mendingan kita memperbaiki untuk for now and next, untuk lebih better di future lah gitu kira-kira. Ya itu kan salah satu yang nggak bisa kita tolak, Mbak. Betul, Ya. betul, Saya betul. lahir di mana, Mbak lahir di mana, Yes, kulitnya gimana, ininya gimana, that's given gitu. yes, betul. Gitu. Mungkin kalau ada orang yang teologis, secara perspektifnya, let's say kita bawa ke teologis, ya mungkin jawaban sederhananya adalah, yaitu namanya takdir gitu. Itu adalah ukuran gitu. Oke, oke. Gitu. Dan sementara saya bisa jawabnya sampai sini dulu. Meskipun dalamannya bisa kita detailin sih, tapi saya rasa the easiest way adalah, ya itulah justru school of life-nya kita, gitulah Mbak, kira-kira. Betul. Itu betul, kurikulumnya justru gitu. betul. Dan kurikulum kita nggak pernah ada yang sama sih, gitu inti. Iya, waduh keren banget. Berarti harus dibikin next supaya kita gali lebih dalam nih, tapi mungkin jangan di ranah live. Oh iya, kita bikin kelas private yang orang-orang emang serius pengen belajar aja sih Mbak. Betul, iya. Karena kadang-kadang gini, sesuatu yang dalam dan quote-unquote mahal, kalau tidak diterima dengan keluasan dan kekosongan, itu bakal jadi sesuatu yang nggak bermanfaat dan nggak berguna gitu loh Mbak. Betul banget, betul Gitu. banget. Dan jadi, let's say ya balik lagi ya, semua pemahaman dan ilmu itu pasti layer by layer lah, gitu kira-kira. Dan Betul. itulah kenapa kita penting untuk tahu kita ngomong di kamar apa sih gitu. Oh, iya betul, betul. Jangan sampai anak bayi dikasih nasi goreng, nanti kan sakit perut, kasihan gitu loh Mbak. Yes, betul. Aduh, keren banget malam hari ini. Padahal kita diskusi santai ya, tapi kok langsung ini ya, langsung kayak Iya, ada ini berat-beratnya. dari tadi nggak ada santai-santainya sih sebenarnya ya. Santai-santainya ini ya. Kalau dari aku sih pertanyaan-pertanyaannya udah semua ya Kang Abu ya, karena aku juga ngelihat selaras lah sama Kang Abu juga ya, dari pandangan kita terhadap hidup ini, terhadap manusia, dan aku sangat berterima kasih sih Kang Abu mau ngobrol-ngobrol malam hari ini. Mungkin nextnya kalau Kang Abu mau nanya sama aku, atau mau Kang Abu bacain ini komen-komen dari orang? Boleh, tapi aku sangat concern dengan statement Mbak Twelvi bahwa aku punya misi hidup untuk membantu perempuan. Kenapa? Oh, gimana tuh? Bisa menemukan itu tuh gimana? Aduh, ini kalau ngeceritain ini nggak cerita kehidupan pribadi nih Kang Abu, nggak apa-apa ya, sharing-sharing ya. Ya nggak apa-apa. Oke. Jadi sebenarnya aku sendiri juga datang dari keluarga yang lumayan disfungsional dan punya banyak sekali pola luka dari pola pengasuhan dari masa kecil. Dari umur 12 tuh aku pernah ada suicide attempt, ya. Terus di Umur usia 12. umur 12. Jadi dari remaja, dari preteen udah ada tanda-tanda kompleks PTSD ya, udah lengkap lah semua gejala-gejala trauma yang sangat kompleks itu gitu. Karena lahir dari keluarga juga yang edukasinya rendah, ekonominya juga rendah. Jadi ya kita tidak menyalahkan siapa-siapa karena ayah dan ibuku juga adalah produk kan dari kakek neneknya mereka gitu. Jadi mereka juga orang-orang yang punya luka. Nah, gara-gara itu waktu remaja udah kepikiran untuk cabut, untuk cepet-cepet check out, udah kepikiran dari umur 12. Terus jadi ya balik lagi, jadi mempertanyakan hal-hal besar dalam hidup ini kan. Kenapa sih aku tuh ketika orang bisa ngelihat orang mungkin dia sekolahnya bagus, tasnya bagus, bajunya bagus, bisa ke sekolah yang dia inginkan. Kalau aku enggak gitu ya. Tapi anyway Mbak, sorry aku motong. Mbak Twelvi itu diundang lebih cepat aja sih. Iya, betul. Untuk menuju kepada kesadaran. Betul, umur 12. Itu early invitation sih anyway. Banget. Jadi umur 12 tuh aku udah mulai mencari jawaban-jawaban besar dalam hidup ini. Kayak buat apa sih ada aku di dunia ini kalau terus buat pengen nangis, buat disakitin orang gitu ya. Sampai akhirnya umur 17 aku memutuskan untuk pergi dari rumah orang tua, benar-benar merantau ke kota besar, sekolah sendiri. Emang asal dari mana? Dari Sumatera Utara aku. Oke, di Medan. Di Medan. I see. Oke. Ya, jadi umur 17 sudah hidup sendiri di Jakarta dan masih jatuh bangun lah ya Kang, namanya juga anak umur 17, walaupun pertanyaan-pertanyaan besar itu udah menggelayut di hatiku, tapi kan belum ketemu jawabannya karena nggak ada yang memandu ya kan. Jadi sampai umur 20-an awal tuh masih lost banget, dan
waktu aku selalu keinget-inget gitu di lingkungan aku tuh kan karena edukasinya rendah, ekonominya rendah, terlalu sering ngelihat istri-istri yang di KDRT sama suaminya, tetangga-tetangga yang kalau ngobrol ngomel sama istrinya tuh sampai di teras, istrinya dimarah-marahin, suaminya pulang dalam keadaan mabuk lah, judi seharian dari pagi sampai malam, yang kayak gitu-gitu Kang. Jadi mungkin gara-gara itu plus aku mempertanyakan banyak hal dalam hidup ini yang besar-besar, jadinya aku kayak gimana ya cara ubah ini. Dan aku dari dulu dari kecil tuh udah punya curiosity ya, penasaran. Ketika ngelihat orang misalnya dia marah-marah sama istrinya, aku tuh selalu mikir kenapa ya nih orang marah-marah ya gitu. Kayak udah selalu penasaran apa yang terjadi sama dia ya gitu. Dari panggilan itu tuh udah lama Kang sebenarnya. Jadi udah akhirnya kuliah psikologi. Tapi kuliah pun ya namanya ilmu kan, mengetahui sama mengamalkan kan dua hal yang berbeda ya Kang. Yes, Levelnya bener berbeda. banget, bener banget. Jadi aku tuh kuliah 4,5 tahun psikologi, penelitian aku 1 tahun itu tentang kekerasan dalam hubungan asmara. Oke, jadi langsung direct ke situ researchnya. Jadi malah waktu kuliah tuh skripsi aku pertama adalah depresi pada remaja yang mengalami kekerasan dari orang tua. Bener-bener hidup aku kan yang pengen aku jadiin penelitian. Tapi kemudian aku ubah jadinya tentang perempuan gitu yang mengalami kekerasan dalam hubungan asmara. Tapi ya seperti tadi lagi, ilmu mengetahui aja tapi nggak mengamalkan. Lulus kuliah malah jadi KKN, Kang. Kuliah kerja nyata, malah mengalami apa yang diteliti. Gitu. Nah itu bertahun-tahun. Jadi terjebak juga sama hubungan toksik, hubungan bahkan bukan toksik lagi ya, udah abusive ya, ada abuse finance sama verbal sama fisik. Gitu. Nah sampai akhirnya umur 23 ngerasanya bahwa enggak deh udah terlalu capek untuk merasa capek, dan toh panggilan hati aku tuh kayak there's something more than this deh. Kayaknya hidup tuh nggak untuk menderita doang gitu kan, hidup tuh nggak untuk sakit-sakit doang terus kita menyenangkan semua orang, mengorbankan diri tapi kitanya nggak happy, right? Dari situ akhirnya titik baliknya. Dan kalau mungkin boleh aku share sama Kang Abu dan semua teman-teman di sini, titik balik aku itu cuma satu kalimat yang aku ucapkan ke ilahi, ke the source. Cuman kayak gini doang. Tuhan, nggak mungkin kan aku diciptakan untuk menderita aja. Bener-bener Nice. cuma itu doang. Itu literally kalimat itu adalah kalimat yang mengubah hidup aku. Aku ingat banget itu masih di dalam taksi, lagi abis kayak ngerasa depresi banget, bener-bener lihat ke langit dan mempertanyakan itu sama Tuhan. Dan sesuatu dalam hatiku, mungkin intuisi, bilangnya bahwa enggak lah, nggak mungkin kamu aku ciptakan buat sakit doang gitu. Dan that's it, itu literally hidup aku berubah gara-gara itu. Benar-benar malam hari itu juga langsung usir pasangan aku yang saat itu, diusir, dan aku bilang diusir dari hidup aku. Dan benar-benar udah itu aja titik baliknya. Selama 1 tahun itu aku fokus lah cari profesional, terus aku sering meditasi, spiritual awakening-nya juga benar-benar intensif tuh dalam 1 tahun. Dan panggilan hatinya makin lama makin besar, makin besar. Pokoknya pengen perempuan, anak-anak, perempuan, anak-anak itu. Panggilan hatinya itu terus. Oke. Anyway, momen sesaat sebelum ada kata Tuhan, emang hidup saya tuh untuk menderita aja. Apa sih Mbak? Momen apa sih itu? Itu ya, aku 3 tahun berhubungan dengan laki-laki yang abusive, Kang. Yang narsistik abusive. Jadi ada abuse verbal, abuse finansial, dan juga ada abuse fisik lah. Karena kalau marah selalu barang-barang aku dirusak, kayak lemari di apartemen aku dia rusak. Pokoknya udah yang belum dia tonjok cuma badan aku aja, tapi segala macam barang udah dirusak gitu kan. Nah, pola hubungan toksik nih aku nggak tahu Kang Abu tahu apa enggak ya. Kalau pola hubungan toksik itu sama orang yang abusive pasti ada naik turunnya kan Kang. Jadi kayak kalau begitu kita pengen ada kekuatan mau meninggalkan, dia pasti akan kayak berubah. Tiba-tiba minta maaf ya kan, minta maaf, aku nggak akan mengulangi lagi sampai sujud-sujud di kaki. Ya udah kan kita udah mau nikah, nggak usah deh yang kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi itu dalam justru keadaan kita lagi baik-baik aja ya, karena setelah 3 tahun on off dalam keadaan baik-baik aja, pulang dari jalan bareng, ngelihat di handphonenya banyak chat dari cewek-cewek pakai emoji. Nah, udah gara-gara itu doang Kang. Jadi kayak triggernya tuh kayak tek gitu, langsung ngelihat. Aku ingat banget tuh di mobil di taksi ya, ngelihat ke langit cuma bertanya itu doang. Tuhan, nggak mungkin kan aku hidup cuma buat menderita aja. That's it. Itu perjalanan yang membawa aku titik balik hidup. Oke. So, first power ketika Mbak Twelvi mengatakan itu, ada keinginan dan ada, wah pasti itu kan changing tuh ya.
Apa Ya. tuh first power Mbak Twelvi pada saat itu mau do it something, mau making decision dan semua gimana prosesnya? Itu jujur gini, jadi kalau manusia itu kalau kita ngelihatnya dari psikologi dan human brain ya, manusia itu kan ada tiga mekanisme pertahanan diri ya, fight, flight, atau freeze. Yes. Jujur di saat itu badanku tuh freeze, jadi bahkan nggak Jadi nangis, jadi udah bukan fight or flight lagi ya, udah bukan fight or beneran flight. total freeze gitu ya. Ya, Nah, sampai udah di titik dimana numb banget, bener-bener kayak udah saking ngelihat pola ini 3 tahun, udah nggak sakit lagi Kang. Ketika disakitin udah nggak sakit lagi. Cuma satu pertanyaan itu aku tanyakan dan aku diam lama, tiba-tiba kayak ada bisikan dan bilang enggak lah, aku nggak menciptakan kamu untuk menderita. Di situ doang, turun dari taksi, aku langsung, padahal kita lagi ketawa-ketawa, maksudnya lagi habis balikan, dan aku bilang sama dia, aku udah nggak bisa lagi sama kamu. Aku udah nggak mau lagi hidup yang seperti ini. That's it. Cuma 2 kalimat itu doang, and then selesai. Benar-benar selesai. Dan itu karena kan kalau Kang Abu tahu, mungkin teman-teman di rumah tahu, kalau kita ada dalam hubungan abusive, kita kan terisolasi banget Kang Abu. Kita benar-benar yes. terputus hubungan dari teman, ya kan? Apalagi kalau cewek-cewek tuh ya curhat sama temen, pacarku kayak gini kan, teman-teman ngasih tahu udahlah tinggalin. Kan kitanya nggak mau ninggalin kan? Lama-lama teman kita yang ninggalin Kang Abu, karena mereka gondok sama kita gitu. Jadi kita terisolasi. Perempuan tuh kalau dalam hubungan abusive pasti terisolasi karena dia nggak ada yang menemani dia. Dan keluarga pun kan aku tidak dekat sama keluarga ya, hubungannya waktu itu sama keluarga tuh parah banget. Jadi aku nggak punya tempat aman untuk pulang. Satu-satunya tempat amanku untuk pulang adalah Ilahi, the source, Tuhan. Dan aku justru menemukan Tuhan di dalam diri aku sendiri dengan niat itu dulu gitu loh. Kayak aku niat, I have to change my life. Nggak tahu gimana jalannya, urusan belakangan. Pokoknya aku akan ubah hidup aku. Udah itu dong. Bener ya. Ya mungkin kalau relate dengan statement yang sering saya bilang gitu ya Mbak, bahwa luka itu tempat cahaya masuk sih. Banget. Karena Banget. nggak ada luka, nggak akan ada cahaya. Jadi tadi kenapa saya bilang early invitation, ya kebayang ya 12 tahun udah ada suicide attempt gitu. Anyway, waktu 12 tahun ada pengen suicide itu, gimana Mbak Twelvi menghadapi itu gitu? Itu juga aku bisa bilang itu bisikan ya, kayak karena kan pola abuse di keluarga aku tuh lumayan severe ya Kang ya, lumayan parah gitu. Dan umur 12 ya, bagi seorang anak umur 12 ya gimana sih, anak umur 12 kan pengennya harusnya ketawa-ketawa main gitu ya, ini udah depresi di rumah mengurung diri dan pengen mengakhiri hidupnya, pengen cepat-cepat check out, udah segala macam lah waktu itu dipilih metodenya ya kan. Tiba-tiba pas waktu pengen melakukan itu, tiba-tiba gitu kayak ada bisikan lagi, belum waktunya. Udah itu doang, bener-bener itu doang, belum waktunya. Dan aku sampai kaget di situ, kaget. Aku lepas nonton TV ya kan, nonton TV tuh langsung Oprah. Kang Abu tahu nggak Oprah Winfrey? Talk show-nya dia tentang suicide. Jadi kayak Yes. sinkronisasi gitu, kayak tung 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 gitu kan. Nah di situ akhirnya aku kayak bentar, ini terlalu aneh untuk dibilang kebetulan. Ya udah deh. Aku gini, waktu itu mikirnya gini, karena umur 12 dan aku belum punya kebijaksanaan seperti 12 yang sekarang. Waktu itu mikirnya gini, ya udah deh, ditunda dulu kali seminggu. Gitu. Seminggu dulu deh. Nanti nggak berasa ternyata udah lewat hidup berjalan, walaupun tetap sakit tapi lewat aja, keinginan untuk mengakhiri hidup itu lewat. Sampai ada lagi muncul itu umur 21 lah, tapi karena kebijaksanaannya udah jauh lebih besar waktu itu, justru kayak enggak lah, aku bisa kok gitu. Tapi umur 12 itu menurut aku luar biasa sih, itu perjalanan aku dengan Tuhan tuh luar biasa banget. Wah, keren. Wah, ini kita harus bedah sih. Anyway, di sini ada teman dari Ngaji Roso nih. Kayaknya Ngaji Roso harus ngundang Mbak Twelvi. Udah pernah di Ngaji Roso belum? Aku udah lihat beberapa kali, tapi belum follow. Nanti aku follow di sini deh. Iya, ini Mas Hendra harus nge-interview Mbak Twelvi ini. Wah, ini top lah Mas Hendra. Ini nih menarik lah gitu. Mudah-mudahan as soon as possible nanti bisa diundang juga sama Ngaji Roso gitu. Anyway, Mbak, after udah ya. Tadi dapat tuh insight apa dan seterusnya gitu kan. Nah, itu akan ada titik balik tuh. Yang akhirnya pasti ada pembelajaran. Dan itu mungkin yang membawa kayaknya orang banyak yang ngerasain gini, dan saya pengen ke depan untuk ngebuat orang nggak ngerasain ini lebih dalam lagi gitu kali ya. Iya. Gimana ceritanya?
Gini, aku tuh moto hidup aku gini, Kang. Your biggest struggle is usually your biggest gift. Nice. Luka terbesarmu seringkali justru adalah berkat terbesarmu. That's it. Aku percaya Nice. banget. Itu prinsip hidup aku. Oke. Jadi itu yang aku makin yakin itu misi jiwanya aku. Cuma dulu kan kayak tadi S1 psikologi kan orang tua aku nggak mampu Kang untuk lanjut S2. Jadi aku mikir, oke, nggak apa-apa, tapi panggilan hati ini tetap ada di aku. Jadi apapun caranya, ya udah aku surrender aja. Yang penting fokus aku satu, wanita dan anak-anak. Dan ada hubungannya dengan edukasi. Jadi sebenarnya 12 tahun kerja kesana kemari komersil, walaupun beda-beda perusahaan tempat kerja, beda-beda profesinya, titiknya itu sama Kang, benang merahnya. Selalu yang aku serve adalah perempuan, anak-anak, dan edukasi. Sampai akhirnya kemarin 2020 kan COVID tuh Kang, ya kan? Baru ngerti kayak, wah ternyata panggilan hati tuh makin besar. Karena begitu ada COVID, aku dulu punya perusahaan di mana mimpin UMKM gitu Kang, sampai ribuan orang dan ke desa-desa gitu kan, ke kota-kota kecil dan ngelihat sebenarnya yang mereka butuhkan itu bukan cuma sekedar hard skill aja yang mereka butuhkan, tapi kebanyakan dari orang Indonesia, masyarakat kita, mereka itu butuh dia mengingat ke dalam, menemukan kekuatannya sendiri untuk mengejar mimpinya. Dan itu yang membuat aku jadi kayak bentar. Ini kayak panggilan hati aku lagi nih gitu kan, kayak Tuhan tuh selalu ngasih sinkronisasi, semesta tuh selalu ngasih sinkronisasi. Ya udah kemudian berjalanlah COVID dan ya panggilan hati tuh lumayan besar kan 1 tahun terakhir sebelum akhirnya aku meninggalkan. Padahal itu udah di puncak ya Kang ya, karena entrepreneur udah co-founder. Ya udahlah kayaknya aku pengen jalanin panggilan hati aku gitu, benar-benar ada di garda depan. Jadi jangan cuma dari belakang lagi. Gitu. Panjang sih perjalanannya ke sini, butuh 12 tahun bagi aku, tapi nikmat perjalanannya. Oh, kayaknya banyak banget deh yang bisa dikolaborasikan sih, Mbak. At Bisa. some point ya. Ya maksudnya kan kita ketemu juga ya aneh lah ya. Informasi, bener. Jadi aku juga waktu itu malam ketemu Kang Abu tuh belum lama kan, sebelum yang kita ngomong mau live itu belum lama aku ketemu Kang Abu, terus salah satu videonya Kang Abu yang cerita itu sama Pak Wayan waktu itu. Potongan itu di TikTok bahas tentang kesadaran, bahas tentang bahwa dalam hidup ini tuh gak ada tuh yang random, gak ada orang yang bener-bener buat menderita. Yang kalau nggak salah tuh kayak gitulah pesannya. Dan aku kayak bentar, kan sinkronisasi lagi ya. Ya udah akhirnya ngeliatin kontennya Kang Abu jadi pengen deh ngobrol santai gitu. Ternyata banyak hal yang selaras. Nice, nice. Wah seru sih Mbak. Ini banyak hal yang kayaknya bisa kita elaborate lah gitu. Anyway, tadi kita Mbak Twelvi bilang tentang concernnya adalah 6.000 orang udah ada di trauma healing gitu ya. Itu dengan cara apa Mbak Twelvi untuk bisa quote and quote menjadi healer untuk menghealing mereka dengan konteks melepaskan diri dari 6.000 orang itu diapain sih sama Mbak Twelvi gitulah kira-kira. Oke, jadi modalitas aku tuh, maksudnya pendekatan aku itu beda mungkin sama konselor-konselor psikologi saja ya. Karena kalau konselor psikologi itu kan percayanya sama talk therapy. Dan talk therapy itu kan bagus ya Kang, karena semua orang itu butuh untuk didengar. Tapi karena akunya sendiri pernah ada di posisi yang sangat-sangat menderita dan hidupnya gelap, aku memahami diriku, aku nggak butuh cuma sekedar ngobrol, aku butuh solusi. Gitu. Nah, dan dari perjalanan aku juga memulihkan hidup aku, transformasi hidup aku, yang paling banyak bantu aku adalah meditasi dengan pendekatan hipnosis. Jadi memang subconsciousnya yang diubah gitu. Karena kan yang membentuk 12V sehingga umur 12 tahun pengen suicide adalah yang terjadi pada 12V usia 0 sampai 7 kan, subconscious lagi. Yes. Benar. Jadi yang direprogram adalah subconsciousnya. Nah, jadi pendekatan aku tuh bertahun-tahun meditasi hipnosis. Nah, kemudian karena mikirnya, gimana caranya biar lebih banyak yang bisa dibantu, ya udah ambil sertifikasi terapi aja. Jadi segala jenis terapi-terapi yang berhubungan dengan trauma healing aku ambil, hipnoterapi juga aku ambil, tapi pada dasarnya pondasinya sama yang subconscious reprogramming lah, itu yang menjadi pondasi utama aku. Wah keren. Wah aku pengen banyak ngobrol nih jadinya, ngomongin hipnoterapi lah, ngomongin meditasi. Wah Mbak ini a lot of thing kita bisa gali lah pokoknya. Yes, boleh dengan senang hati. Dan thank you, ini nice start banget teman-teman. Boleh tepuk tangan lo dong sekali lagi buat Mbak Twelvi.
keren banget ya, seru, seru. Dan ya malam hari ini kita bisa terhubung juga nggak tahu jadi kayak ada sesuatu yang ayo dong get collaborate gitu loh Mbak. Ya, dengan senang hati Kang Abu, ayo anytime. Oke, mantap. Oke, kita buka pertanyaan kah atau gimana Mbak? Boleh, terserah Kang Abu aja. Ya terserah. Oke, tapi kelihatan dari orang-orang udah pada paham-paham sih gitu ya kelihatannya, udah pada ngerti-ngerti gitu. Udah jago-jago semua kalau follower Kang Abu sih. Udah jago. Oke, teman-teman kalau mau nanya kaitannya sama trauma, kaitannya sama life lah ya gitu, mungkin tar ya. Mana nih? Tar. Oh ini oke nih, pertanyaannya bagus banget. Kak Elvi, gimana caranya ketika saya merasa tidak nyaman sama orang tua untuk mengatakan bahwa aku nggak suka sama mereka dan aku tidak setuju sama mereka? Adakah tip and tricks yang bisa aku lakukan kepada orang tua aku? Nah, Oh, menarik, Mbak. boleh, Nice. ini juga pertanyaan yang bagus banget nih, banyak ditanyakan. Jadi pertama gini, semua itu tergantung dari usianya teman-teman sekalian. Karena sebelum kita usia 21, biasanya kita masih sangat tergantung Kang sama orang tua kan, secara finansial terutama. Nah, seorang anak lebih susah bagi dia untuk melepaskan dirinya secara energi, secara emosional dan mental, kalau bawah sadarnya tahu bahwa aku belum jadi figur otoritas dalam hidupku. Akan susah banget Kang untuk menolong anak-anak remaja yang masih di bawah umur tuh gara-gara itu. Karena bawah sadarnya sendiri menyadari nggak bisa nih aku melindungi diri aku gitu ya. Jadi tergantung usianya, itu yang pertama. Dan kalau teman-teman masih di bawah usia 21, satu-satunya yang bisa kalian lakukan adalah ngobrol aja sama mama dan papa dan katakan apa yang kamu rasakan. Misalnya, kalau mama atau papa atau ayah dan ibu gitu ya, patternnya mereka adalah bentak-bentak atau ngata kebun binatang keluar semua Kang, masalahnya pas marah gitu kan, jangan dilawan. Karena kalau kita melawan, yang pertama yang terjadi adalah mereka akan makin murka, ya kan? Makin mereka murka, makin kita juga yang diserang, kita juga yang makin sakit. Jadi yang bisa kita lakukan adalah oke, ketika itu terjadi biar dulu. Tapi setelah mereka duduk diam, kita datengin dan kita bilang, Ma, Pa, boleh nggak aku ngomong sesuatu? Tadi waktu dengar itu, aku merasa sangat sedih. Aku merasa sangat patah hati. Gitu. Jadi jangan bilang mama papa tuh salah, jangan kayak gitu, jangan kayak kamu, jangan point out, jangan tunjukkan di mana kesalahan mereka. Karena udah pasti manusia tuh pada dasarnya karakternya gini, manusia tuh nggak suka salah Kang. Yes. Jadi ketika kita komunikasi menunjukkan kesalahannya, dia akan bangun tembok pertahanan diri yang jauh lebih tinggi. Tapi kalau kita ubah komunikasi kita bilang, Ma, Pa, aku merasa sedih sekali dengar mama bilang aku seperti itu. Aku merasa hancur sekali dengar papa bilang aku anak hewan, yang kayak gitu. Aku berharap mama sama papa bisa ngelihat aku sebagaimana aku seharusnya dan selayaknya boleh dicintai sama mama dan papa. Udah selesai, sampai di situ aja. Sampai di situ aja, nggak usah panjang-panjangin kalimatmu, nggak usah over explaining, selesai. Itu kalau buat teman-teman yang masih secara finansial dan secara fisik masih tergantung sama orang tua. Kalau misalnya kita udah di atas 21 tahun, perlu banget jaga batasan diri. Jadi sebisa mungkin keluarlah dari rumah orang tua. Keluarnya juga baik-baik, nggak apa-apa. Nggak harus yang marah-marah langsung keluar dari rumah, enggak. Bilang aja, Ma, Pa, aku kayaknya udah dewasa, aku pengen hidup sendiri. Aku pengen menemukan jalanku sendiri, aku pengen independen. Maka aku nggak bisa lagi hidup sama mama sama papa. Udah, kita pisahkan dulu secara fisik. Habis itu kalau patternnya masih berulang, ya kan, masih bentak-bentak kita, merendahkan kita, bilang, katakan apa perasaanmu, Ma, Pa, aku merasa sedih sekali kalau mama papa memperlakukan aku seperti itu. Aku butuh mama dan papa bisa menghargai aku karena aku sudah dewasa. Udah gitu. Bedanya itu sama yang masih belum dewasa tadi adalah masih belum dewasa kita cukup ngasih tahu perasaan kita. Kalau kita udah dewasa kita bilang, aku butuh orang tua yang seperti ini, merespek aku karena aku sudah dewasa. Gitu.
Yang penting itu regulasi emosi juga penting sih, Kang. Kalau kita datang dari keluarga disfungsional kan, kalau kitanya sendiri nggak mampu regulasi emosi kita, itu yang bikin situasi itu makin parah, Kang. Entah kita melawan, ya kan, melawan mulut kita juga jadi tajam, atau banyak orang justru yang saking people pleaser-nya nggak bisa ngomong, kayak mau ngomong dikit nangis gitu. Yes. Jadi harus cari balance-nya, bisa regulasi emosi. Oke. Nyambung ke regulasi emosi. Thank you Mbak. Aku komain dulu, nanti kita bahas bareng lebih dalam lagi. Ini dari Arlin Mustika. Kak 12, gimana caranya menyelesaikan mode freeze? Aku udah kelamaan di mode ini tapi bingung nggak ada energi buat bangkitnya. Aduh, serunya. Oke. Jadi salah satu ciri-ciri orang yang freeze, Kang, adalah kalau scroll TikTok bisa sampai 2 jam, 3 jam, tapi dia nggak sadar apa yang dia scroll. Itu badanmu sedang ada dalam mode freeze. Ya, ini buat temen-temen nih, aku yakin banyak nih malam hari yang kayak gitu. Tapi yang jelas kalau di sini banyak yang jomblo aja, nggak malam mingguan, udah gitu aja. Ya. Nah, kalau freeze, ya kan, kalau kamu freeze sampai 6 banget, nggak punya perasaan apa-apa, nggak bisa ngerasa sakit, enggak, happy juga enggak gitu, kayak zombie. Salah satu yang paling bagus adalah namanya somatic movement. Jadi somatic movement itu adalah menggerakkan tubuh kita, tapi bukan dengan gerakan-gerakan yang kayak nge-gym, angkat beban gitu, jangan. Tapi justru gerakan-gerakan yang dimana badan kita itu benar-benar dilipet-lipet, digoyang-goyang, yoga, intuitive dancing itu paling bagus kalau kita stuck dalam mode freeze. Karena badan kita itu menyimpan trauma, Kang. Makin tegang badan kita, berarti makin banyak trauma yang kita simpan sebenarnya. Oke. Keren, makin tegang badan kita, traumanya makin banyak gitu ya. Nice. Anyway Mbak, untuk awam lah ya, kita bicara awam gitu. Gimana sih cara meregulasi emosi sih Mbak sebenarnya? Oke. Jadi regulasi emosi itu ada beberapa step. Yang pertama adalah kita distract dulu, ya, kita distraksi dulu. Habis itu kita self-soothing. Self-soothing maksudnya menenangkan diri, ya. Baru nanti emosinya itu kalau masalahnya adalah kompleks, maka masalahnya juga harus kita selesaikan ya Kang belakangan. Tapi kan yang di awal dulu deh. Jadi distraksi itu apa? Macam-macam. Kalau masalahnya teman-teman paling banyak adalah marah ya, kayak tipe yang kalau marah tuh lempar barang, susah banget, nggak senggol bacok. Kalau emosi yang paling susah kamu kontrol adalah kemarahan, yang bisa kamu lakukan adalah segera ke kulkas, ambil es, pegang di tanganmu esnya, sampai dingin banget tangannya dan fokusnya itu jadinya ke tangan, ke dinginnya itu. Atau kalau kamu tipe orang yang benar-benar udah sampai violent, kasar banget, pakai kekerasan fisik, ambil es batu, taruh di air, siram ke badan. Itu paling gampang untuk distraksi awal dari marah. Kalau sedih, nangis. Udah itu paling bagus, nangis. Nangis aja ya. Nangis aja. Gak usah sok-sok ditahan gitu ya. Jangan kayak aku kuat, I'm fine, tapi lama-lama nangis gitu. Enggak, jangan. Kalau sedih ya nangisin. Mau laki-laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, nangisin. Sebenarnya manusia waktu kita lahir, kita itu makhluk yang sangat emosional, Kang. Lihat anak kecil ya. Dia kalau dia lapar, mau ibunya lagi mandi, mau ibunya lagi nyuci piring, dia nggak peduli. Pokoknya dia mau makan sekarang ya sekarang. Karena dia ngikutin emosinya, perasaannya. Jadi kita hormati emosi kita itu. Emosi itu bukan untuk dihilangkan, tapi untuk kita terima, kita pahami, kita regulasi, kita lepaskan. Terima, pahami, regulasi, lepaskan. Itu manusia yang sehat tuh kayak gitu. Jadi distraksi itu nomor 1. Yang kedua adalah menenangkan diri atau self-soothing. Self-soothing itu macam-macam caranya. Paling gampang adalah dengan menggunakan panca indera nih, Kang. Panca indera tuh gini, teman-teman sekarang di rumah cari satu hal yang kalau kamu lihat membuat kamu lebih rileks. Apa? Misalnya kalau Kang Abu apa? Kalau tiap ngelihat itu jadi lebih rileks. Tiap ngelihat jadi rileks ya? Nah, kalau aku alam terbuka nih Kang, aku suka rumput, bunga gitu. Kalau aku apa ya? Iya sih, alam sih, benar. Ya, itu. Nah, kita pakai mata kita, ingat ya kan, ingat bahwa kalau kita ngelihat alam terbuka itu lebih rileks. Yang kedua, apa yang Tapi kita uang juga oke sih, uang. Oh, jelas, uang itu sangat membantu. Kalau nggak ada uang lebih susah rileks kayaknya. Ya, itu panca indera pertama mata. Panca indera kedua adalah penciuman. Apa aroma yang kalau kita cium membuat kita lebih rileks? Kalau Kang Abu apa? Kalau aku lavender. Kalau aku
Apa ya penciuman yang relax ya? Oh, ini. Kayak kayak dupa gitu ya. Hmm, Yang nah gitu tuh. Apa sih? Aku lupa, yes. tapi itu tuh aku ada satu yang beneran kalau wanginya itu tuh enak aja. Relax. Nah, itu berarti indera keduanya itu. Indera ketiga adalah sentuhan. Apa yang Sama kalau asap sebat sih, Mbak. oh, Asap set, gitu. Itu relax. nah, itu nanti sebat-sebatnya itu nanti bisa kita ngomongin ya Kang Abu. Kenapa nih bikin Kang Abu jadi suka sebat? Karena itu masalah emosi biasanya. Jadi kalau lagi gini set sebat efek asap masuk, aduh tenang banget gitu. Banyak nih ya kayak gitu di rumah ya. Yang ketiga panca inderanya adalah sentuhan, Kang Abu. Apa tekstur yang kalau kita pegang bisa membuat kita lebih rileks. Kalau aku suka main sama anabul aku di rumah. Jadi kalau tiap megang mereka tuh langsung kayak, Kalau bisa. aku ini nih, Oh, nggak bisa good. nggak, Yes. udah deh, Nah, nggak bisa semua orang nggak. punya. Nah, itu tiga kan. Yang keempat, indera yang belum apa? Pendengaran. Apa yang suara yang kalau kita dengar, kita lebih rileks. Musik lah ya. Nah, musik, tapi musiknya juga kan beda-beda ya. Musik apa? Jangan dengerin musik rock. Misalnya kalau butuhnya lagi rileks ya jangan rock yang didengerin. Kalau aku sukanya suara alam. Jadi ada suara Hmm. hujan, aliran air gitu ya. Baru yang Kalau kelima aku indera suara tubuh. ATM lagi ngeluarin uang Oh, sih, enak. benar. Sama suara kalau misalnya ada yang beli ya, ada beli program gitu ya. Iya bener, message udah transfer ya. Nah itu tuh, Betul, aduh, betul. bener gitu. Nah, Mm. apa tadi ya? Jadi udah empat ya, kita mata udah, penciuman Rasa, udah, rasa pengecap ya, pengecapan. pengecap akhir. Nah, apa yang rasa yang kalau kita kecap di lidah kita membuat kita lebih rileks? Ada coklat, ada kopi, ada yang Kopi udah jelas, clear. nah, gitu. Nah, jadi kita menenangkan diri kita dengan menggunakan panca indera itu. Make sure ini terutama buat teman-teman yang emosinya lagi intens ya. Setelah tadi kita distraksi, kan kita perlu bikin emosinya lebih baik. Nah, kalau teman-teman overthinking juga cemas juga bisa lakukan ini. Jadi setiap hari ada yang namanya stacking. Jadi dari 5 panca indera itu kalau bisa 2 atau 3 kita aktifkan sekaligus. Jadi misalnya sambil Kang Abu megang kartu, sambil nyalain Sebat, dupa, sambil ngopi, padahal aku sambil udah dengerin alihkan ke musik dupa. ya. Oh Iya, tapi jadi aku tahu Mbak, aku kalau lagi gitu tuh main drone sih. Wah oh, udah itu. Kalau iya kalau iya. ditanya one of the biggest my meditation itu main drone sih. Oh, interesting ya, luar Wow, biasa. Iya. Tiap mantep. orang emang beda-beda, Kang Abu. Beda-beda Mm-mm. tiap orang. Jadi nggak apa-apa, manfaatkan aja panca inderanya kita masing-masing. Tapi itu harus kita lakukan sering-sering. Kenapa? Tujuannya adalah karena kita pengen membangun jalur sinaptik di otak kita untuk ngasih sinyal ke otak kita bahwa ada caranya supaya kamu bisa tenang, gitu loh. Semua itu kan ingat nggak? Kita yang overthinking, kita gampang marah, kita gampang cemas, gampang takut. Semua itu kan karena program. Udah terlalu Yes, sering jalur itu dipakai, ya betul, kan? Maka betul. kita bangun jalur baru. Kayak gini Kang Abu, otak manusia itu kayak hutan belantara. Hutan belantara itu kan kalau nggak pernah dilewatin orang kan ada tumbang lah akarnya, ada rumput lah tinggi banget. Tapi kalau makin sering kita lewat dari satu jalur kan jalan setapaknya kebuka ya Kang Abu ya. Kayak tanahnya Betul. lama-lama jadi jalan gitu ya. Otak kita juga kayak gitu. Jadi semakin sering kita bangun habit ya dengan melatih otak kita, semakin gampang juga otak kita jadinya beneran cari solusi. Jadi ketika kita lagi ada stres yang bikin kita marah, sedih, cemas, overthinking, otak kita langsung kayak, aku tahu jalan keluarnya. Kan udah pernah. Gitu. Wah, nice. Otak manusia itu keren. Thank you Mbak. Kita tepuk tangan dulu nih, keren, keren. Anyway, kita udah agak lembur sih 30 menit ya, by the Oh way, iya. dari jadwal. Masih oke kah? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Teman-teman udah bosen belum? Kita nanya penonton dulu nih, bosen nggak? Jangan-jangan udah gitu. Oh iya, ini ada pertanyaan. Gimana kalau mau konsultasi atau mau healing atau mau pengobatan atau apapun itu ke Mbak Twelvi? Gimana? Oke. Jadi kalau teman-teman mau boleh cek aja TikToknya aku dan boleh klik link di bio. Di situ ada beberapa jenis program sih. Kalau teman-teman mau nyoba dulu apakah kita cocok, mungkin ambil kelas-kelas dulu aja. Karena tiap kelas aku itu walaupun massal tapi
udah banyak banget review bagusnya Kang, karena kita fokus ke solusi kan, langsung ke pre-program bawah sadarnya. Jadi tiap hari tuh ada kelas. Sebulan sekali lah, sebulan sekali ada kelas gitu. Kalau Dan di daily basisnya apa ngajar apa gimana? kalau sehari-hari kalau teman-teman mau private bisa konsul singkat yang satu sesi, atau sebenarnya paling bagus adalah kalau program coaching. Jadi bisa kita ketemu 4 kali, 6 kali atau 8 kali. Gitu. Jadi benar-benar masalahnya itu bisa komprehensif. Tapi yang mau aku tegaskan adalah aku bukan pengganti psikiater dan bukan pengganti psikolog. Jadi kalau teman-teman memang ngerasa ada masalah yang lebih bisa ditangani dan harus ditangani psikiater, aku saranin aku sebagai coach dan terapis adalah complementary support. Oke. Gitu. Jadi tetap harus beberapa orang ya kalau dia butuh ke psikiater nanti aku akan ngasih rujukan biasanya. Oke. Aku tuh selalu penasaran, Mbak. Suka banyak ya ini sama nih 12V, SPSI, CPHT, CCHT. Itu apa sih CPHT, CCHT? Apa sih? Oke, kalau CPHT itu Certified Professional Hypnotherapist, kalau CCHT itu Certified Clinical Hypnotherapist. Jadi memang fokus bantu clinical gitu ya, masalah-masalah klinis juga bisa dibantu. Oke, anyway, ini pasti juga banyak pertanyaan. Orang di hipnoterapi itu digimanain sih? Nih, ada pertanyaannya gitu. Iya, biasanya miskonsepsi ya Kang ya. Orang pada banyak mikir di masyarakat kita, di hipnosis itu kayak misalnya lagi di angkot, seorang ibu mentransfer 10 juta ya. Padahal sebenarnya bukan itu sebenarnya. Tapi hipnosis tuh ada di The Master dulu, di aliran-aliran di The Master ada sih yang hipnosis gitu ada. Hipnosis, betul. Nah, kalau hipnoterapi namanya juga udah terapi ya, artinya penggunaan strategi terapeutik untuk memulihkan masalah, luka, dan trauma emosional dengan memanfaatkan kondisi hipnosis. Jadi hipnosis itu adalah kondisi di mana sebenarnya kita bukan tidur, bukan kayak terlelap gitu, enggak. Tapi dalam keadaan sangat-sangat rileks dan sangat-sangat fokus. Jadi gelombang otaknya seperti yang tadi kita bahas ya, kalau anak kecil kan gelombang otaknya alfa, theta. Jadi kita juga dalam keadaan terapi itu otaknya alfa, theta. Tapi tetap ngobrol, Kang. Jadi bukan kayak tiba-tiba disuruh jadi bebek, atau jadi ayam gitu. Enggak kayak gitu. Kita tetap ngobrol. Atau Anda harus jujur gitu ya? Iya, Anda harus jujur. Berapa kali selingkuh? Enggak kayak gitu. Wah, udah jelas nih. Pada nggak mau banyak yang datang nih kira-kira. Iya, pada nggak mau banyak yang datang kan. Sebenarnya kalau hipnoterapi tuh nggak gitu. Karena mungkin meluruskan miskonsepsi juga ya. Jadi hipnoterapi itu sebenarnya tidak akan melakukan sesuatu yang teman-teman nggak mau. Jadi misalnya kalau datang gitu ya, aku pengen dong dibantu karena aku nggak mau ngerokok. Gitu misalnya gitu ya. Tapi pas lagi sesi di awal karena aku ada lulusan psikologi kan jadi punya kemampuan konseling dulu nih Kang. Biasanya ada konselingnya dulu. Nanti ditanya, "Kenapa Bapak pengen merokok?" "Istri saya yang nyuruh." Lah itu udah pasti nggak bisa diterapi. Karena bukan dari keinginannya. Gitu. Itu tipikal suami takut istri aja ya. Jadi nggak bisa ya. Iya. Daripada berantem ya udah deh gue terapi gitu. Padahal dia nggak niat. Nah itu nggak bisa berubah, nggak bisa ditolong. Oke. Benar. Menarik. Terus kalau misalnya kayak mau ini teman-teman ada yang mau discuss atau apa dan lain-lain, itu ada spesifik misalnya praktek jam segini sampai jam segini gitu misalnya. Ada gitunya kah? Enggak sih, fleksibel karena aku juga terima klien dari seluruh dunia. Jadi ya terserah teman-teman aja fleksibelnya, nanti tinggal diatur aja jadwalnya. Berarti banyaknya online ya, Mbak? Iya, kalau aku tuh pendekatannya 90% tuh online karena ada banyak kok masalah hidup yang bisa dibantu lewat terapi online ya. Oke. Tapi kalau misalnya traumanya udah kompleks banget Kang, itu kan harus pertemuan offline karena takutnya nanti ada abreaksi namanya. Abreaksi itu adalah ketika misalnya teman-teman punya trauma di masa kecil, dipukuli bapak, dihajar. Kalau kita online, aku tidak ada bersamamu, tiba-tiba kamu ingusnya sampai meler parah, sampai susah nafas, kan nggak ada yang nolongin, kasihan. Gitu. Tapi kalau bisa online, kita online kan aja dulu. Oke. Ini pertanyaan fenomenal sih dari Asep Billy namanya. Mau tanya kalau hipno bisa bikin ganteng nggak, katanya gimana? Aduh, ya ampun. Yang bisa dibikin adalah bisa percaya bahwa kamu sudah ganteng. Udah.
Iya, artinya percaya aja ya. Percaya aja. Itu yang diubah tuh kepercayaannya. Iya, benar. Saya Yang bagus dirubah banget lagi. belief sistemnya ya. Dari sistem. Betul. Pede aja kalau aku ganteng gitu ya. Nggak apa-apa sih gitu. Oke, teman-teman, ini udah 21.31 dan mungkin kita hampir 30 menit apa ya? Ini apa? Lembur gitu. Anyway, terima kasih Mbak Twelvi. Ya mudah-mudahan ini kita bisa banyak hal lah ya yang bisa kita diskusikan, yang bisa kita kolaborasikan dan ya kayaknya kalau kita seru-seruan gini gitu, kayaknya jangan jadi hanya satu pertemuan ini aja sih gitu. Tapi ya kita mungkin bisa bikin weekly kah gitu ya, dengan ngajak teman-teman untuk involve gitu. Teman-teman sorry ya hari ini belum naik-naikin karena ini opening banget, tapi nggak tahu kayaknya kita perlu meredesign lah ya si konsep ini juga untuk bisa nge-grab audiens yang lebih luas lagi gitu dan kita bisa diskusi lebih dalam lagi gitu. Itu sih Mbak. Terima kasih banyak anyway. So mungkin terakhir final statementnya gimana? Final statement aku nggak panjang, nggak lebar. Aku cuma pengen bilang sama teman-teman semua, kamu sudah diciptakan berharga. Selesai. That's it. Kamu sudah diciptakan berharga. Oke, thank you banget Mbak. Terima kasih banyak. Nice banget lah pokoknya malam hari ini banyak insight udah jelas. Banyak apa ya? Banyak hal yang jadi berkecamuk gitu ya di pikiran saya untuk ide lah, program lah. Wah, pokoknya gitu Mbak. Tipikal-tipikal yang kayak wah ada bright side gitu. Dan yang paling pasti juga saya jadi merasa nggak terlalu sendirian juga gitu ya. Oh ternyata ada juga nih gitu. Ternyata si frekuensi ini ada dengan apa ya? Dengan spesifikasi yang sangat different lah gitu kira-kira. Jadi Mbak, justru saya kebalikan gitu. Jangan bosan kalau nanti justru saya yang ngundang gitu kira-kira. Nggak apa-apa dong. Ayo. Oke. Hati. Oke. Coming soon kita berpodcast Ria. Nanti aku kontak. Coming soon kita ngobrol dan ya kita nanti apa ya kita mapping lah gitu ya. Siapa tahu dari mapping itu ada irisan-irisan yang bisa saling melengkapi gitu. Yep. Sip. Terima kasih Kak Twelvi, Mbak Twelvi. Sehat selalu, tetap menginspirasi untuk perempuan sama anaknya dan semoga apapun itu semuanya adalah berbuah kemanfaatan yang lebih baik lagi gitu. Ya. Thank you, terima kasih sekali lagi, boleh tepuk tangan buat Kak Twelvi. Makasih ya. Thank you, terima kasih. Oke teman-teman, sekali lagi tepuk tangan. Seru ya. Nice.